tentang bullying. Ya. Dalam rangka di bulan Mei ini Hari Pendidikan dan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pendidikan dan Kebangkitan ya, Kebangkitan Nasional. Nanti di Juni baru Hari Kesaktian ya. Nah, teman-teman, jadi temanya terkait dengan pendidikan. Salah satu permasalahan fenomena yang ada di pendidikan, salah satunya adalah bullying. Nah, Bunda Heni akan berbagi ya, bagaimana bullying ini dilihat dari kacamatanya Steven. Nah, karena ini adalah temanya sensing, ya nanti terkait dengan sensing teman-teman ya. Tapi tidak salah juga kalau teman-teman nanti ada bertanya MK lain, kalau ada waktu ya nanti bisa kita kita bantu. Tapi kita prioritaskan untuk ke sensingnya ya, Bunda Heni gitu ya, Bunda Heni ya. Iya betul Bunda. Oke ya, jadi kita langsung belajar dari Bunda Heni ini seorang sensing gitu kan. Jadi selain membantu banyak klien yang sensing juga pribadinya adalah sensing gitu loh. Jadi benar-benar mengalami langsung seperti apa sensing gitu ya. Ketika dibullying atau antisipasinya seperti apa ya. Ini kita bisa apa namanya? Kita bisa dapat ilmunya dari sharing Bunda Heni. Ya, nanti ketika sharing materi nanti terakhirnya kita bisa ada tanya jawab teman-teman ya. Jangan khawatir ya. Oke, tidak berlama-lama, Bunda Heni, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Terima kasih Bunda Hera, Kak Saskia atas waktunya. Baik, malam ini kita sharing tentang bullying ya. Kenapa kita angkat ini bullying? Ternyata bullying itu menjadi fenomena yang begitu marak dan sangat hangat dibicarakan. Kemudian nanti kita evaluasi bagaimana efeknya terjadi pada kehidupan anak-anak kita, pada pendidikan. Mungkin ini termasuk salah satu sisi gelap pendidikan di kultur kita ya. Semoga semakin ke depannya lebih baik lagi, semakin kita berbenah sebagai para konsultan, sebagai para orang tua gitu. Apalagi mungkin untuk sensing bahkan kita sendiri pun yang masih punya memori bullying ya, masih punya luka lama. Nah, ini bisa sebagai salah satu fenomena luka batin yang masih nampak sampai sekarang. Kak Saskia boleh minta tolong di share screen-nya. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan sama Kak Saskia, saya sama Bunda Hera juga, saya Heni Ambarsari. Saya kalau di puisi kan ada antara Bekasi dan Karawang. Nah, kalau saya tinggalnya di antara Cianjur dan Bogor, biasanya masih bolak-balik ya, seperti itu. Saat ini, hari ini, Alhamdulillah standby di Cianjur, gitu. Yang berikutnya, Kak Saskia. Nah, sebelumnya kita eh, ini dulu ya tentang definisi bullying. Apa itu bullying? Bullying berasal dari kata bully atau dikenal sebagai penindasan atau risak ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu orang atau kelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain. Nah, di sini biasanya bertujuan untuk menyakiti baik secara mental, fisik, maupun secara seksual. Dan biasanya dilakukan secara terus-menerus. Dan seringkali ini memberikan efek kepuasan bagi pelaku. Nah, ini di sini ada poin-poin pentingnya ya. Yang pertama dari secara korbannya, yang kedua dari secara pelakunya. Kemudian menyakitinya bisa secara mental, secara fisik. Kita bahas di berikutnya. Silakan di share lagi Kak Saskia. Nah, di sini kita pelajari dulu bentuk-bentuk bullying.
Yang pertama ada bullying secara verbal. Apa itu verbal? Bullying secara verbal adalah secara kata-kata. Misalkan, di sini biasanya kata-kata yang menyakitkan ya, kata-kata yang tidak enak. Nah, terutama malam ini kita sambungkannya dengan sensing. Nah, misalkan kalau pada anak sensing nih, biasanya sensing itu kan dengan physically ya. Kadang misalkan dengan kata-kata kita walaupun misalkan candaan, ya Allah ini anaknya bunda gitu ya, udah gendut, kriwil, kemudian hitam, hidup lagi gitu. Nah, kadang ini mungkin bahasa verbal yang tanpa sadar biasanya terucap. Tapi secara di umum bisa misalkan kalau zaman dulu saya itu misalkan kayak begini, menyebut nama orang tuanya gitu kan. Si anaknya dipanggil dengan nama ayahnya, dengan nama ibunya. Nah, ini berupa verbal atau kayak melecehkan dengan bahasa, merendahkan begitu. Nah, kemudian bullying secara fisik atau nonverbal ini biasanya bisa berupa pukulan, bisa berupa misalkan aksi yang sifatnya physically ya. Ini termasuk ke fisik. Yang berikutnya adalah bullying relasional atau bersifat psikologis. Nah, ini misalkan kalau di anak-anak itu kayak begini, jangan ditemenin si A, jangan ditemenin si B, ayo si C nggak usah diajak. Nah, ini bisa relasional ya. Atau sifatnya kayak hukum apa ya, eh, membuat jarak atau misalkan mendeskripsikan ya di tidak dilibatkan. Nah, ini termasuk di psikologis ya, efek psikologis. Yang keempat adalah cyberbullying. Nah, ini yang sekarang lagi marak, mungkin kadang orang yang kita tidak kenal pun di medsos itu bisa melakukan suatu bullying. Nah, dan ini agak berat biasanya karena memang jejak digital itu sulit untuk dihapuskan. Yang berikutnya Kak Saskia. Nah, penyebab bullying apa saja? Yang pertama bisa karenanya permusuhan, misalkan ada suatu ketidaksukaan dengan orang lain, dengan seseorang, pernah ada suatu hal yang menyebabkan emosi seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Nah, ini untuk yang pelaku ya. Pelaku bullying bisa salah satunya karena rasanya kurang percaya diri, sehingga dia perlu membuktikan suatu bahwa dirinya lebih hebat, lebih kuat. Nah, sekaligus mencari perhatian. Untuk anak-anak yang senang membullying nih, ini bisa beberapa kategori ya. Atau adanya rasa dendam. Nah, ini bisa salah satunya apakah dulu dia pernah dibullying sama orang lain sehingga dia seperti membalaskan dendam atau melampiaskan. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian adanya pengaruh negatif dari media sosial. Nah, ini yang terjadi dengan anak-anak kita. Banyak sekali anak-anak kita sekarang kalau dilihat dalam 1 jam itu dalam 1 hari itu berapa jam megang gadget ya. Kesannya bahwa orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah orang yang punya kekuasaan, diikuti, ditakluki gitu ya, sehingga dia merasa perlu untuk membuktikan kepada orang lain, misalkan kepada teman-teman sebaya. Yang berikutnya Kak Kia. Nah, peran-peran dalam bullying. Tadi sudah disebutkan bahwa bullying itu tidak sendirian ya. Biasanya mereka ada beberapa orang, mereka ada beberapa kelompok, dan biasanya memang secara fisik dan secara sosial pun mereka pada posisi yang kuat. Nah, di sini biasanya ada beberapa orang yang terlibat. Pertama adalah bully. Siapa ini yang bully? Bully adalah orang yang melakukan. Ini biasanya orang yang memimpinnya nih, orang yang megang ketuanya lah, orang yang menggerakkan orang lain. Nah, di sini ini disebut bully. Kemudian yang kedua adalah asisten bully. Nah, ini siapa asisten bully? Karena biasanya yang membuli itu tidak sendiri, minimal 2 orang ya. Nah, asistennya ini biasanya dia yang disuruh-suruh, kemudian yang nurut sama ketua yang bully-nya ini. Nah, ini asistennya biasanya yang apa dia yang disuruh untuk melakukan kekerasan, kemudian
dia yang memprovokasinya juga. Nah, kemudian yang berikutnya ada reinforcer. Nah, reinforcer ini biasanya orang yang menyaksikan, bisa jadi provokatornya, bisa sebagai yang tepuk tangannya, dia yang ketika ada orang yang dibully dia ikut tertawa, ikut meledek. Nah, ini reinforcernya. Kemudian yang berikutnya victim. Victim adalah korban di sini ya, korban yang biasanya bisa jadi dia dalam kondisi tertekan, ketakutan, seperti itu. Nah, defender, siapa itu defender? Ketika ada suatu pembulian, biasanya mungkin ketika dalam bentuk misalkan di kelas rame seperti itu, bisa jadi ada seseorang yang melakukan pembelaan terhadap si victim ini. Nah, ini defender. Biasanya ada yang ngebela gitu. Misalkan ketika ada temennya yang bullying, udah jangan jangan bullying si A, kasihan. Nah, tapi biasanya secara kekuatan defender ini tidak bisa melampaui, tidak bisa istilahnya menaklukkan kepada energinya si bully. Biasanya defender ini energinya, kekuatannya di bawah daripada bully dan asisten bully begitu. Nah, yang berikutnya outsider. Nah, outsider ini siapa? Biasanya ketika misalkan seseorang dibully dalam suatu masyarakat atau suatu kelas gitu ya, suatu sosial. Nah, orang di sini biasanya kan ada beberapa orang yang ikut melihat ya, ikut menyaksikan, ikut menyaksikan. Ini mati teh, tolong. Ikut menyaksikan, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Mereka hanya menonton, tidak bereaksi, tetapi juga tidak memberikan pembelaan. Hanya melihat saja, mereka tidak berani untuk memberikan pembelaan, tidak berani menentang, tapi hanya menonton aja melihat. Yang berikutnya Kak ya. Nah, karakteristik pelaku, apa saja nih karakteristik pelaku bullying? Biasanya ada dua kategori ya kalau secara umum. Ada pelaku, ada korban. Nah, kalau kita lihat, biasanya bisa jadi nih, kalau secara candaannya nih, ada tipe anak yang bisa menjadi pelaku, dia yang dominan, yang sering petantang-petenteng gitu kan, yang punya energi lebih, yang punya kekuasaan lebih, mempunyai kekuatan lebih. Tapi di sisi lain ada orang yang memang sepertinya apa ya, enak untuk dibully gitu. Karakter orangnya itu enak untuk dibully. Nah, biasanya ada dua kategori ini ada nih. Kita lihat dulu ya untuk karakter pelaku. Pertama biasanya dia agresif terhadap orang lain. Nah, ada suatu kecenderungan menyerang baik secara verbal ataupun fisik. Ini bisa terhadap guru ataupun terhadap orang tua. Lebih dominan ya. Kemudian yang berikutnya secara fisik juga lebih kuat sehingga dia merasa bisa untuk menindas orang lain. Kemudian secara sosial dominan, banyak misalkan pengikutnya, dia jadi ketua geng gitu ya, bisa menguasai orang lain, memiliki masalah dalam mentaati peraturan. Nah, biasanya ini tipe anak-anak yang ada suatu trouble nih, apakah dia misalkan korban dari sebelumnya, sehingga kayak ada suatu permasalahan yang harus dilampiaskan kepada orang lain ya. Lebih kepada peduli dengan keinginan sendiri. Nah, karakter egoisnya yang harus terpenuhi, orang lain harus nurut terhadap dia. Kemudian sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kalau dia tidak suka dengan sesuatu, cenderung orang lain pun harus sama dengan dia. Ketika misalkan dia tidak suka dengan si A, pokoknya orang lain, gengnya dia harus semuanya tidak suka dengan si A itu. Ketika misalkan ada orang lain yang tidak ikut, tidak istilahnya tidak ikut menyukai orang A, maka biasanya orang yang bersangkutan eh, tidak menjadi timnya dia, bahkan bisa jadi malah ikut dibully juga nih. Kemudian pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Ini biasanya yang tipenya physically ya. Menunjukkan sedikit empati. Ketika misalkan lihat korbannya ketakutan, lihat korbannya menangis, atau misalkan tertekan. Nah, justru untuk pelaku bully ini malah seperti punya kepuasan tersendiri. Nah, ini yang
menjadi troublemaker ya, yang sesuatu yang memang perlu pendampingan lebih nih ke depannya seperti itu. Kemudian secara emosional mudah marah, mudah tersinggung. Ketika misalkan ada orang lain yang bicaranya sedikit menyinggung terhadap dia, nah dia kemudian membulinya itu atau istilahnya kalaupun dalam konteks membalas bisa lebih keras, bisa lebih sadis, bisa lebih temperamen perilakunya. Kemudian yang berikutnya perilakunya tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri. Nah, biasanya bisa jadi anak-anak seperti ini mencari perhatian begitu. Apakah misalkan di rumahnya kah yang sedang trouble atau apakah misalkan di sekolahnya yang sedang bermasalah sehingga dia mencari perhatian, mencari pelampiasan terhadap temannya yang sepertinya lebih mudah untuk ditekan, lebih mudah untuk diintimidasi seperti itu ya. Berikutnya Kak Kia. Nah, sementara di sini kita lihat bagaimana sih karakteristik korban. Biasanya tadi kan ada tipe anak yang senang membuli dan tipe anak yang sepertinya mudah untuk dibully gitu ya. Nah, ini ada beberapa kategori biasanya karakteristik korban nih yang mudah. Pertama, biasanya kurang rasa percaya diri. Tipe anak yang dia tidak pede untuk tampil, yang diam gitu ya. Sifatnya yang pasif atau pemalu, kemudian tidak punya teman. Nah, ini beberapa indikasi nih biasanya karakteristik korban yang sepertinya enak untuk dibully gitu ya. Tidak melawan, tidak punya kekuatan, tidak punya teman gitu. Nah, memiliki kebutuhan khusus, misalkan disabilitas ya. Anak-anak yang memang bisa jadi secara fisik ataupun secara mental. Nah, ini bisa jadi sasaran ya. Kurang populer dan tidak memiliki banyak teman. Istilahnya bisa jadi kalau dibully nggak ada yang belain kok gitu. Kalau dibully nggak ada yang bisa menguatkan, nggak ada yang ngebantu ya. Atau bisa jadi anak yang memiliki reaksi emosional yang kuat. Nah, ini yang misalkan ketika ditoel sedikit aja emosinya sudah cepat meledak. Nah, biasanya tipe anak seperti ini, anak-anak yang seneng ngebully, dia lebih seneng. Semakin diganggu, semakin emosi lagi. Semakin diganggu, semakin meledak lagi. Sehingga orang yang seneng ngebully, semakin seneng nih gangguinnya gitu. Ketika ketemu dengan misalkan anak yang tipikal gampang emosional. Yang berikutnya adalah sikap atau perilaku yang berbeda dengan kelompok sosial. Misalkan anak-anak kita yang memiliki hobi yang berbeda gitu ya, agak-agak ekstrim nih, agak-agak eh, anti mainstream dengan hobi anak-anak pada umumnya. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor yang stimulan untuk mudah dibully orang lain. Atau bisa jadi anak yang baru pindah sekolah atau lingkungan. Anak baru belum memiliki teman, kemudian masuk di lingkungan baru, guru-gurunya juga belum pada kenal, baru. Nah, ini lebih mudah. Yang berikutnya memiliki performa akademik yang tinggi atau yang rendah. Nah, kalau saya dulu terfikirnya mungkin anak yang korban bully ini anak-anak yang misalkan prestasinya rendah ya, dia tidak memiliki misalkan nilainya kecil, paling rendah, ini mungkin termasuk yang sepertinya nggak mampu gitu ya, agak sulit mengejar sehingga menjadi bahan olokan, bahan candaan. Tapi ternyata anak-anak yang memiliki akademik yang tinggi pun ini bisa menjadi salah satu karakteristik yang mudah untuk dibully. Misal, anak yang cerdas, juara kelas gitu ya. Biasanya kalau di kelas itu kan cenderung kalem gitu ya, diem, nggak banyak omong, teman-temannya juga circle-nya terbatas sedikit misalkan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sasaran yang mudah untuk orang lain membulinya. Bisa jadi faktornya yaitu yang sifat si eh, orang yang membulinya tadi tidak memiliki kemampuan untuk mengungguli, melebihi prestasi si anak yang akademiknya tinggi.
sehingga timbulnya lebih kepada bully juga nantinya. Seperti itu. Yang berikutnya Kak Kia. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan anak sensing? Tadi kan secara temanya bullying pada anak sensing. Sebetulnya kalau bullying itu bisa terjadi pada siapa? Bukan hanya pada anak sensing saja ya, pada semua kategori anak, pada semua mesin kecerdasan yang lain, pada thinking, feeling, intuiting, ataupun pada insting sekalipun eh, kasus bullying ini bisa terjadi. Tapi kenapa kita hari ini malam ini kita angkat karakteristiknya khusus yang sensing nih. Karena dibandingkan yang lain dengan MK lain ternyata anak sensing ini lebih sensitif seperti itu, lebih mudah kenanya karena ada beberapa karakteristik sensing. Kita pelajari nih apa saja. Responsif terhadap stimulusnya langsung. Biasanya anak sensing itu karena kekuatannya kan di panca indera ya. Jadi respon terhadap stimulus dari luarnya langsung ketika ada yang dilihat, ketika didengar atau dirasakan. Nah, ini biasanya anak sensing lebih mudah daripada anak dengan mesin kecerdasan yang lain. Kemudian yang berikutnya praktis dalam mengekspresikan emosi. Biasanya anak sensing ketika misalkan ada suatu stimulan, nah berekspresinya, emosinya apakah itu emosi secara positif ataupun emosi secara negatif, lebih praktis, langsung muncul gitu di saat itu. Kemudian yang berikutnya karakter sensing adalah mencari keamanan fisik dan kenyamanan. Nah, ini yang kenapa anak sensing lebih mudah menjadi sasaran bully. Karena ketika sudah keamanan fisik, bully kan menyerang keamanan fisik dan kenyamanan ya. Sehingga biasanya anak sensing ketika sudah mendapatkan bully, efeknya akan lebih terlihat dan lebih terasa langsung dampak terhadap si anak sensing. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Anak sensing cenderung terpaku pada masa lalu. Jadi ketika misalkan anak sensing pada waktu yang sudah lalu ada suatu pensikapan, ada suatu trauma, ada suatu pengalaman pernah dibully gitu. Nah, biasanya anak sensing itu akan terus ingat dengan masa-masa bully itu sehingga agak sulit untuk bisa melupakan. Nah, ini terhadap anak sensing. Kemudian apalagi konkret, fokus pada hal-hal yang konkret ya. Fokus pada hal yang konkret, biasanya anak sensing karena bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa didengar. Tadi kan ada 4 kategori sensing itu ya. Nah, semuanya dapat nih. Karena konkretnya si anak sensing itu kena banget biasanya ketika bully pada anak sensing. Peka terhadap lingkungan. Ketika misalkan ada dalam lingkungan dia merasa ada yang ngomongin di belakang gitu ya, ada yang tidak suka seperti itu. Nah, biasanya anak sensing lebih peka nih, terutama mungkin ketika sensingnya ekstrovert. Nah, ini biasanya lebih. Kemudian kekuatan utama pada panca indera. Nah, ketika dia merasa, ketika dia mendengar omongan yang tidak nyaman, nah ini biasanya sensing banget. Apalagi trauma secara fisik dan verbal. Nah, ini yang menjadi salah satu juga bagi anak sensing. Biasanya ketika seseorang mengalami trauma, walaupun sudah lama jangka waktunya, akan terus diingat seperti itu. Bahkan bisa jadi traumatik seperti ini lama sekali dan untuk pengobatannya pun memang perlu ekstra. Nanti bisa kita diskusikan berikutnya. Kapasitas memori besar dan ini lama. Subhanallah, anak sensing sama Allah dikasih juga memorinya kapasitasnya besar. Dan ini dalam jangka waktu lama. Nah, ini yang biasanya anak sensing itu kena banget ketika dapat bully, menjadi traumatik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mungkin pengobatannya pun memang eh, perlu penanganan yang lebih ya. Kalau dari beberapa kasus yang pernah saya pegang, yang beberapa yang pernah kita terapi dan kita konseling, ini subhanallah dampaknya sangat besar untuk anak sensing. Berikutnya Kak Kia. Nah, apa sih dampak bullying? Yang pertama kan bagi si pelaku.
kalau secara umum ya, karena mungkin untuk pelaku ini bisa jadi apakah MK-nya thinking nih yang merasa punya kekuasaan, atau MK-nya yang feeling yang sakit hati gitu ya, atau MK-nya si anak insting yang terstimulan emosinya, temperamen. Nah, ini dampak bagi pelaku biasanya merasa diri hebat, merasa diri punya kekuasaan, ada kepuasan terhadap korban seperti itu. Nah, kemudian efeknya apa sih dampaknya bagi korban? Nah, ini kalau kita garis bawahi untuk sensing, subhanallah ya, karena tadi memorinya besar dalam jangka waktu yang lama, kemudian kekuatannya di panca indera, biasanya untuk anak sensing ini korban bullying ini traumatik yang jangka panjang dan lama. Nah, baik secara verbal ataupun secara physically. Nah, sementara mungkin ketika si pelaku melakukan bullying terhadap korban, di sini ada saksi. Nah, efek buat saksi ternyata ada efeknya juga ya, ada dampak. Untuk saksi biasanya lebih cenderung mungkin tidak berani untuk memberikan pembelaan, tidak berani untuk memberikan kesaksian, tidak berani untuk bicara, tidak berani untuk mengadukan. Nah, efeknya ternyata untuk orang-orang sekitar pun bisa memberikan efek. Yang berikutnya, Kak Saskia. Nah, apa sih upaya pencegahannya? Kita bagi menjadi 4 ya, Pak, Ayah Bunda. Yang pertama, pencegahan untuk anak. Nah, ini mungkin sebetulnya ini pada semua anak ya, secara psikologisnya. Pada anak itu pertama, terutama mungkin anak sensing, tumbuhkan dulu rasa percaya diri. Dia harus memiliki rasa percaya diri, dia harus bisa menghargai diri sendiri, seperti itu. Kemudian ada keberanian untuk bisa em, melawan ya. Sebetulnya, jadi kayak begini, kalau untuk bullying itu mungkin kalau dulu sering mendengarnya kan, ketika kamu dibullying, ya udah terima aja, sabar aja, seperti itu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, justru kalau saya terpikirnya, ketika misalkan seorang anak dibullying, apa yang harus dikerjakan? Lawan, hanya satu. Kenapa? Karena biasanya ketika seorang korban bullying tidak berani untuk melawan, tidak berani untuk bicara, maka biasanya akan terus-menerus akan berulang begitu. Ditekan terus berulang lagi karena biasanya pelaku di sini merasa oh ternyata anak itu tidak melawan ya. Oh ternyata anak itu nggak bicara ya seperti itu. Nah, nanti anak-anak nih sebagai pencegahannya yang korban ketika memang tidak mampu lagi untuk melawan, maka di sini perlu untuk memiliki keberanian bicara gitu. Sampaikan ke orang tua, sampaikan ke guru, misalkan ke lembaga yang berwenang. Nah, ini perlu kita pahamkan, kita berikan pemahaman kepada anak-anak ketika anak-anak kita menjadi korban. Gitu. Kemudian yang berikutnya untuk keluarga. Nah, bagaimana untuk keluarga? Berarti kita siapkan nih dengan pendidikan pemahaman di rumah, dipahamkan anak-anak kita ketika menghadapi seperti itu, kira-kira anak-anak kita harus bagaimana pensikapannya? Langkah apa yang untuk pencegahannya? Langkah bagaimana ketika itu terjadi? Nah, ini mungkin harus dipahamkan sama orang tua, sama keluarga di rumah. Yang ketiga adalah unit atau sekolah ya. Ketika itu terjadi di sekolah, maka perlu adanya apa keputusan atau kebijakan dari instansi dari pihak-pihak tertentu yang bisa mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan aturan yang jelas. Perlu adanya aturan yang jelas, perlu adanya MOU ketika hal itu terjadi. Nah, yang berikutnya adalah di masyarakat. Ketika misalkan ada suatu bullying yang terjadi di masyarakat, kita melihat, kita menyaksikan, nah ini perlunya pemahaman, perlunya konseling, perlunya istilahnya ada pendidikan untuk masyarakat pun ketika hal ini terjadi, maka harus seperti apa sikap kita. Mungkin terutama untuk anak-anak sebaya ya, ketika melihat temannya dibullying, kira-kira harus seperti apa pensikapannya, begitu. Yang berikutnya Kak Kia.
Nah, alhamdulillah untuk secara materi ini sudah selesai. Di sini mungkin kita lebih kepada menstimulan dulu nih, begitu ya, menstimulan dulu biar teman-teman ayah bunda ada stimulan, ada suatu pengungkit dulu. Nah, yang berikutnya mungkin biar ada kita sesi diskusi ya, biar lebih penasaran seperti itu. Saya kembalikan dulu kepada Kak Saskia. Terima kasih Kak Kia. Iya, Terima kasih Bu Heni untuk ilmunya, Masya Allah. Dan masih ada waktu, boleh banget nih teman-teman jika mau ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan Bu Heni, boleh banget. Ya, boleh di chat di kolom komentar, boleh juga di on-cam, di unmute, boleh. Teman-teman, ada pertanyaan? baik. Makasih, Mbak Bunda Heni. Masya Allah, sharingnya luar biasa ya. Kita sambil nunggu pertanyaan nih, Bu Heni, supaya suasananya juga apa ya, ada interaksi ya antara peserta juga dengan pemateri. Kita diskusi nih, Bunda Heni ya, supaya ada ini ya, ada apa namanya pertanyaan, kita pancing pertanyaan Bu Heni. Setuju nggak Bu Siap, Heni? siap Bunda. Oke, Siap Bu Heni, betul. ini sebagai seorang sensing nih ya. Jadi kita nunggu yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan di chat ya. Nah, tadi sempat saya mendengarkan ya, menyimak. Jadi bullying ini tidak hanya apa terkena ya, yang merasakan bullying itu biasanya kan tadi orang-orang yang misalnya dari ekonominya atau kemampuannya gitu ya, yang biasanya rata-rata tuh misalnya di bawah rata-rata atau gimana ya, lebih apa di bawah ya, middle middle up, bukan middle up, middle middle apa, di bawah ya, ke bawah, middle di bawah gitu. Nah ini eh, ternyata banyak mereka-mereka yang apa berprestasi gitu ya Bunda Heni ya, Betul. prestasi, punya kemampuan, itu malah dibully juga ya. Nah, Bunda Heni pernah merasakan seperti apa nih, Bun? Terkait nih sebagai seorang sensing yang merasakan tadi di fisiknya, ya kan, verbalnya. Betul. Kan sensing ini kan kecerdasannya indrawi ya, panca indera. Betul. Betul. Jadi kalau panca inderanya merasakan tidak nyaman, ya, itu dia seperti merasa terbuli gitu ya. Nah, bully itu kan ada tingkatannya pasti ya, Bu Heni ya. Ada rendah, Betul. ada menengah, ada tinggi gitu loh. Nah, itu gimana, Bu Heni? Apa yang pernah dirasakan ya mungkin dari kuliah atau di apa lingkungan gitu. Itu seperti apa Bu Heni kalau pengalamannya nih? Ya, Adakah betul gitu? kan. Atau klien Oh, kita? kalau Gimana? sensing sepertinya pastinya nyimpen banyak ya. Gitu ya. Berkenaan dengan memori ya. Jadi sebetulnya Mm, kalau mm, kita mm, bicara bullying itu subhanallah ya ayah bunda. Jadi maksudnya bullying di sini mungkin bukan sekedar pada usia anak-anak ya, mm, bukan sekedar mm, pada usia anak-anak. Jadi kalau kita lebih luas lagi, mungkin kalau anak-anak kan pada lingkup teman main gitu ya, pada lingkup sekolah. Nah, kalau untuk orang dewasa, apakah kita terlepas juga dari bullying gitu ya? mm, Nah, kalau misalkan ayah bunda di lingkungan kerja, nah sebetulnya ini pun bisa ya, bisa ada efek nih di lingkungan kerja. Bahkan mungkin di keluarga besar pun bisa nggak? Bisa gitu ya, sangat mungkin. Nah, berhubungan dengan memori, dulu pernah nggak saya ternyata yang tadi disampaikan sama Bunda gitu. Kalau dulu mungkin iya kita terpikirnya oh sepertinya yang menengah ke bawah gitu ya, yang kemampuan akademiknya di bawah, yang mm, secara ekonominya di bawah, yang sosial di bawah. Dan ternyata saya pernah menemukan juga Bunda gitu. Saya mm, pernah mm, mm, ngalami nih secara saya pribadi pengalaman. Jadi dulu itu mungkin ketika usia SD ya Bun, mm, mm, saya itu ya mungkin secara karakter sensing pada umumnya ya lebih banyak diamnya. Ya, ini menjadi stimulan karena salah satunya mungkin golongan darah A saya juga ya.
Hmm. golongan darah saya A, justru ketika awalan ditestifin, saya merasanya saya sepertinya bukan sensing, saya lebih cenderung seperti thinking. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kalau dulu dibilang sensing itu yang rame, yang heboh, yang temennya banyak gitu ya. Justru kalau saya enggak gitu. Jadi pernah Hmm. saya tanya nih ke teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, saya tanya dulu saya seperti apa. Mereka Hmm. satu satu prinsip Buan dibilangnya bahwa kamu itu diam, jarang ngomong gitu ya. Tapi Hmm. memang pinter gitu. Nah rata-rata teman-teman pada bilangnya seperti itu. Nah kejadian tuh waktu SD Bunda saya lupa kelas 2 apa kelas 3 ya. Waktu itu kan Hmm. lagi ujian ya, lagi ujian semester mungkin seperti itu. Bangkunya kan meja berjejer ke belakang ya Bun ya. Nah, Ya. saya kan posisi di depan nih. Ulangan matematik, saya inget banget itu posisi di depan dan ulangannya matematik, Bun. Nah, ada Hmm. anak laki-laki posisinya di belakang gitu kan. Dia nanya, nomor ini jawabannya apa gitu. Minta contekan tuh. Nah, sementara kan saya cenderung tipe yang ngapain gitu nanya-nanya ya, ngapain dikasih kelas 2 SD gitu ya, terpikirnya seperti itu. Saya kan nggak ngasih, Bun. Pura-pura Hmm. diem gitu kan ya. Nah, ternyata si anak laki-laki ini nih, termasuk yang kayaknya physically ya, Hmm. saya ingatnya itu pas dia sambil jalan, megang pensil, Bun. Pensilnya itu runcing dan dia di ini nih, ke Hmm. pundak sebelah kiri. Di apa ya, di hunjang gitu ya. Saya Hmm. ingatnya itu baju seragam sampai sobek dan berdarah, Bun. Si Hmm. apa namanya, pensilnya itu sampai patah loh. Saya sampai keluar darah gitu. Dan Hmm. untuk awalan respon saya nggak nangis waktu itu, cuma diam. Eh, Hmm. ini orang saya salahnya apa gitu. Nah mungkin ini golongan darahnya masih menganalisa ya. Saya salahnya apa ketika tidak ngasih contekan begitu Bun. Dan memang alhamdulillah pada waktu itu nilainya ya di atas rata-rata seperti itu Bun. Nah, saya ternyata inget pas dengan materi bullying ini gitu kan. Oh iya, ternyata bukan sekedar anak-anak yang di bawah. Anak-anak dengan yang mungkin dia punya prestasi, nggak punya temen seperti itu. Nah, ini ternyata bisa menjadi istilahnya wajahnya enak gitu ya untuk dibully orang gitu. Pernah ada juga yang teman sekelas itu Hmm. dia lebih tinggi Bun. Nah dia itu manggilnya pakai nama orang tua, pakai nama orang tua. Nah ini kan untuk seorang sensing menyakitkan banget ya. Sampai Hmm. sekarang masih ingat aja orangnya itu pernah saya cari-cari juga. Hmm. Hmm. Itu manggil-manggil manggil nama orang tua sambil ngenyek-ngenyek begitu kan, Buan. Nah, itu saya sampai karena dia lebih tinggi, saya itu kan secara fisikly kecil gitu ya. Sampai saya sambil loncat, saya jambak itu rambutnya ya. Tapi perasaan puas gitu. Nah, mungkin ini yang saya dididik dari kecil itu kalau berani lawan, kalau nggak berani lari gitu. Nah, ini mungkin yang pada akhirnya ketika ada suatu bullying pun merasa saya mampu kok untuk jawab, saya mampu kok untuk menyelesaikan. Sehingga ketika ada bullying pun dengan kategori jarang sekali untuk nangis gitu. Makanya Hmm. saya ketika dibilang sensing, oh enggak, kayaknya saya lebih cenderung thinkingnya. Ketika Hmm. ada orang seperti itu ya cenderungnya keinginan untuk survival, untuk bertahannya malah cenderung lebih besar gitu. Nah, mungkin ini Hmm. yang salah satu tadi ya yang kita bahas bahwa bagaimana sih penanganannya, bagaimana Hmm. sih untuk antisipasi yang harus kita pahamkan ke anak-anak gitu. Nah, Hmm. ini istilahnya belajar anak-anak kita itu untuk berkata tidak. Katakan tidak ketika itu dia tidak nyaman, ketika itu sifatnya yang merugikan, ketika dia merasa tertindas. Nah, kalau kita berani melawan, biasanya tidak berlanjut sih Bun, tapi kalau anak-anak kita diam, nah ini yang akan menjadi korban secara terus-terusan. Dan efeknya Hmm. memang Masya Allah sekali. Kita ada Hmm. megang beberapa kasus anak-anak yang kena bullying yang mungkin dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sudah berulang berulang. Mungkin kadang anak-anak terpikirnya gini, nggak apa-apa lah, masih bisa ditahan gitu ya, masih bisa dipendam.
Nah, ini ketika terus berulang-berulang bisa jadi mungkin kalau kayak keran itu lama-lama ditekan ditekan, nah bisa dol ini. Nah, ini kasus yang kita alami sendiri nih Bun, yang kita pegang Hmm. kasusnya seperti itu. Hmm. Terjadinya sampai bisa efeknya ke PTSD. Apa Hmm. itu PTSD? Post Trauma Syndrome Disorder, Hmm. begitu. Nah, Hmm. ini yang terjadi memang anak sensing. Yang kita pegang anak sensing nih. Ini bahkan jadi salah satu bahan untuk penulisan tesis ya. Saya Hmm. eh, Hmm. ternyata kasus yang seperti ini, Masya Allah. Jadi kalau kita berpikir, lah cuma dibilangin gitu doang kok sampai bisa bisa begitu, itu biasa aja, kamu mah lebay gitu ya. Mungkin nih Hmm. pada tataran tertentu bisa bisa ada kalimat seperti itu. Cuma digituin doang, cuma Hmm. diomongin gitu doang, kamu lebay. Nah, ini yang harus Hmm. kita pahami bahwa bisa Hmm. jadi pada anak tertentu dengan kondisi tertentu efeknya bisa jadi berbeda. Ya, Iya, iya. ketika kondisi mental anak siap, dia termasuk anak yang mungkin udah survival lah, sudah terbiasa ya. Tapi ketika misalkan mental anaknya kondisinya tidak siap, dia sedang ada masalah nih, misalkan anak sensing ini kan tipikal anaknya lebih dominan cemas ya, rasa Iya. cemas, kurang percaya diri, khawatir, Hmm. kemudian masa adaptasinya kan kayak mesin diesel ya, lebih Iya. lama. Ketika Hmm. ketemu dengan orang baru itu bukan tipe orang yang sok dekat, sok akrab gitu kan. Lebih cenderung diam dulu, membaca dulu. Nah, Hmm. biasanya ketika pada kondisi anak-anak seperti ini nih, kondisi mentalnya tidak siap, Hmm. kemudian ada suatu stimulan dari luar. Nah, ini yang bisa jadi mungkin jadi efeknya sangat fatal sekali, Bunda. Begitu. Jadi Hmm. mungkin lihat juga betul yang disampaikan Bunda tadi ada karakteristiknya nih. Hmm. Karakteristik si bulinya nih orang yang ngebully, kemudian karakteristik tingkatan bullyingnya itu tingkatannya Hmm. seperti apa? Iya. Apakah sampai jiwa gitu kan ya? Bahkan kita banyak banyak dengar kan ya yang misalkan Hmm. kayak dipelontos gitu ya di suatu instansi tertentu gitu kan bisa sampai meninggal dunia gitu. Nah, Hmm. ini ternyata wah Masya Allah seperti itu. Nah, untuk si korban, apalagi untuk korban, ini bisa jadi trauma, bisa jadi eh istilahnya mentalnya down, bahkan Hmm. bisa jadi ya itu yang parah malah bisa mungkin PTSD-nya itu. Yang Hmm. saya beberapa kasus bahkan yang terbaru kemarin itu ya ujung-ujungnya ini Bun tetap Hmm. saya rekomendasikan ya ke psikolog dan dari psikolognya direkomendasikan ke psikiater. Nah, ke Hmm. psikiater ini minimal pengobatannya itu berjangka di 6 bulan pengobatannya. Dan Hmm. kecemasannya ini, Masya Allah, dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, curiga dengan orang, ketakutan dengan orang. Bahkan di Hmm. rumah itu bicaranya udah ngelantur. Bisa jadi malah dia jadi kayak pada titik tertentu kecenderungan tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengenal orang-orang. Nah, ini kita sampai ada menemukan kasus seperti itu. Insya Dan Allah. ini anak sensing yang lebih lebih dominan gitu. Jadi Iya, kalau iya, thinking biasanya jatuhnya itu kan harga dirinya ya Bun ya. iya, betul. Kalau thinking harga dirinya. Nah, kalau sensing biasanya verbal dan physically. Kalau orang feeling mungkin hatinya yang kena nih. Kalau Hmm. intuiting temperamennya. Kalau Hmm. intuiting temperamen biasanya dia keluar saat itu. Tapi kan udah selesai nih. Ketika emosinya udah keluar, ketika dia udah ngebales selesai. Tapi Hmm. kalau untuk si Sensi. sensing, iya karena rasa cemasnya, Hmm. karena kemudian dia Memori sulit ya. terbuka dengan Hmm. orang, iya Bun. Hmm. Ditambah dengan dia punya memori jangka panjang, dia nyimpen. Nah, ini yang kita garis bawahi, oh iya ternyata dampaknya pada sensing itu lebih besar gitu. Dari beberapa kasus yang saya pegang, Hmm.
dari beberapa mesin kecerdasan biasanya memang efek yang lebih terlihat di anak sensing. Begitu, Mhm. Bunda. Oke, berarti pendekatannya ya, antisipasinya ketika ada korban bullying, terutama sensing, ya, itu antisipasi pertama itu apa? Yang paling urgent, Mbak Ketika Heni? sudah terjadi ya, Bun, ya. Mhm, mhm. Nah, ketika sudah terjadi memang untuk sensing itu kan biasanya efek pertama kecemasan. Betul. Dia traumatik, cemas, merasa eh, tidak berharga gitu, merasa tidak disukai orang. Nah, yang Mhm. pertama adalah di sini peran keluarga. Ya, Hmm, oke. jadi selalu kita sampaikan ke orang tuanya, ke keluarga, terutama keluarga inti dan kemudian keluarga besar. Kita kemarin ada megang kasus yang di Tasik ya, yang di Tasik juga modelnya seperti itu, Bunda. Hmm, Jadi sampai kita kumpulin nih keluarganya, kemudian kita mhm. kasih pemahaman keluarganya, kita eh, pendampingan seperti itu ya Bun ya. Yang utama itu pendampingan ke keluarga dulu. Karena bagaimanapun hebatnya psikolog, bagaimanapun hebatnya psikiater dan obat-obat yang dikonsumsi, ketika memang support system dari keluarga tidak ada, apalagi misalkan tidak full, ini tetap nggak bisa Bunda. Mhm. Yang Oke, pertama keluarga dulu nih, harus oke. jadi tim yang solid, Mhm. begitu. Bahkan kasus yang kemarin kita pegang itu sampai pasnya waktunya lagi Lebaran kemarin nih Buan. Ketika Mhm. kita Itu kumpulin terjadi di itu sekolah, terjadi di sekolah. terjadinya kalau yang kemarin terbaru itu bukan di sekolah Bun, dia di Hmm. masyarakat, Oh, di masyarakat. ada di masyarakat seperti itu. Mhm. Jadi malah istilahnya lebih kepada kata-kata mungkin ya yang membuat tidak nyaman. Nah, Mhm. gitu Bun, kata-kata yang tidak nyaman. Jadi keluarganya dulu nih yang dipahamkan, Mhm. begitu. Mhm. Keluarganya yang harus dipahamkan, full support system nih. Setelah itu baru langkah-langkah apa yang mau diambil. Tapi kalau memang biasanya kita nanti dilihat dulu deh, apakah misalkan mentalnya kena atau tidak. Nah, Mhm. kemudian di atas mentalnya sarafnya kena atau tidak. Nah, dua ini dulu, Bun. Kita harus observasi dulu. Biasanya ciri-cirinya pertama ketika matanya sudah tidak fokus, Bun. Agak Mhm. sulit kita kontak mata. Nah, itu yang pertama biasanya. Yang kedua, coba ajak ngobrol. Runut nggak dia ceritanya? Ketika Mhm. kita kasih pertanyaan, coba ditanyakan berulang, tapi dikasih jeda ya. Misalkan, kamu tinggalnya di mana gitu. Nah, setelah itu kita alihkan dulu ke yang lain. Mhm. 2 menit kemudian kita balik lagi. Kamu rumahnya di mana gitu. Nah, kemudian kita ini ulang lagi gitu ya. Nah, Mhm. ketika dengan pertanyaan yang sama, beberapa kali kita sampaikan, ternyata jawabannya tidak konsisten. Misalkan Mhm. berbeda-beda nih jawabannya. Nah, itu biasanya indikasi bukan Saraf. mentalnya saja yang kena. Bisa ke Mhm. saraf, Bunda. Mhm. Begitu. Jadi bicaranya sudah tidak runut, kemudian ketika kita kasih pertanyaan itu tidak ini ya, tidak konsisten jawabannya. Nah, ini Mhm. biasanya indikasi. Jadi poin-poin ini biasanya yang kita lakukan dulu kepada klien ketika Mhm. memang menghadapi kasus bullying seperti ini. Begitu. Nah, Ber- biasanya kalau secara psikometriknya kita kasih Mhm. ini juga Bun. Kita tanya nih, misalkan emosi apa Teteh yang dirasakan, misalkan Mhm. begitu ya. Mhm. Apakah Teteh marah, apakah sedih? Jadi kita tuntun dulu untuk mengenali emosi. Apa yang Mhm. dirasakan saat ini? Misalkan, iya marah, saya tuh sedih, saya putus asa. Coba deh Teh ditulis. Kita kasih kertas nih, gitu ya. Mhm. Misalkan sedih, marah, ada 10 poin. Nah, kalau misalkan dari 1 sampai 10, kira-kira ada di poin berapa? Oke. Misalkan marahnya di berapa, kecewanya di berapa. Nah, ini sebagai kita mengumpulkan bahan nih. Nanti Mhm. kira-kira pendampingannya seperti apa, terapinya harus bagaimana. Biasanya ketika tingkat yang parah itu pun bisa jadi 10 semua. Kita ada menemukan itu 10 semua.
Wah, kalau udah begini memang perlu, Masya Allah, perlu Mhm. terapi lanjutan. Bahkan ada kemarin itu yang kita pegang anak sekolah usia berarti kelas 2 SMP seperti itu ya. Angkanya 10 semua, Bunda. Sembilan, Mhm. ada sembilannya dua kalau nggak salah, sisanya 10 semua. Dan dia berhari-hari nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ngobrolnya sudah tidak runut. Nah, akhirnya kita coba untuk ya pakai yang terapi safe itu, Bunda. Mhm. Kita tidurkan. Oke. Kita paksa di terapi ditidurkan dulu, Bun. Alhamdulillah bisa tidur selama 2 jam tuh. Karena memang kita cek itu saraf-sarafnya sangat tegang sekali, Bunda. Mhm. Nggak bisa istirahat, nggak bisa makan, kebayang nggak sih? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan selama udah 3 harian. Kan tinggalnya di pondok nih, kata pendamping di pondoknya nggak bisa tidur, nggak bisa makan selama 3 hari. Mhm. Jadinya kita coba terapinya tidurin dulu biar sel-sel sarafnya, otot-ototnya rileks. Setelah Mhm. itu ya kita rekomendasikan ke psikolog dulu, Bunda. Oke. Ternyata dari psikolog ya dirujuknya ke psikiater. Nah, Oke. kita tetap bantu di pendampingan dan konseling sama terapinya, Bu. Oke, untuk penggiat Ya. Steven ya. Jadi kalau kita me, apa ya menghadapi orang yang dibully itu ya, kita lihat dulu skalanya ya. Skalanya apakah dia tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Karena kan tadi udah skalanya 10 semua. Berarti kan udah harus dibantu sama orang yang ahli di sana gitu ya. Nah, sekarang kalau tahapnya ya tadi masih rendah gitu loh. Berarti kan sebetulnya dari praktisi dari Steven itu bisa memvalidasi dulu ya, dipalidasi ya tadi kan, validasi apa yang kamu rasakan gitu ya, Mbak ini, apa yang kamu Betul. rasakan, Iya, sedih, kecewa atau apa skalanya berapa gitu ya. Oke, kalau memang di bawah 5 mungkin masuk rendah gitu ya. bisa Nah, ya. di validasi itu biasanya apa yang dilakukan dalam memvalidasi, Mbak Heni? Nah, kalau beberapa kasus yang kita pegang, Bun, ketika misalkan Heeh. masih skala di bawah Mm-mm. ya, Mm-mm. misalkan Mm-mm. ketidaknyamanan dengan teman, kemudian diomongin teman gitu. Kalau di pondok kan barang-barang dipakai teman gak izin. Nah, Iya. eh, aduh, Masya Allah, biasanya hal-hal yang seperti ini mungkin kayak Mm-mm. remeh-temeh gitu ya. Tapi kalau secara Mm-mm. berulang-berulang, ini bisa jadi istilahnya kalau kayak umpamanya basa-basi gitu, tapi pada akhirnya bisa menjadi basa-basi busuk ya untuk hati orang yang terkenanya gitu kan. Bisa jadi penyakit hati juga. Mm-mm. Biasanya kita validasi pertama mengenal itu dulu, Bun, emosinya apa yang dirasakan begitu. Kemudian ada pada poin keberapa. Nah, setelah itu baru kita kita gali nih ketidaknyamanannya kenapa, permasalahannya bagaimana. Apakah misalkan kita nih sebagai konselor nanti mungkin bisa juga dilihat, Bun, memungkinkan tidak misalkan apakah dipertemukan gitu ya, Bun ya. Apakah Mm-mm. dipertemukan dengan orang yang membuat tidak nyamannya seperti itu. Atau ketika memang misalkan tidak memungkinkan bisa pakai apa, kalau secara psikologi kan ilmu psikologinya bisa Mm-mm. dengan CBT gitu ya, misalkan eh dituliskan dalam bentuk surat seperti itu. Energi negatif yang dirasakan. Misalnya ditujukan untuk siapa, coba diungkapin, dikeluarin. Jadi bisa pengungkapan emosinya dengan kita langsung sebagai konselor gitu. Nah, mungkin di sini makanya kenapa konselor itu memang baiknya teman-teman nih yang di teman-teman Steven, penggiat Steven, Mm-mm. ketika memang energi sedang full, oke kita ketemu klien. Kalau saya biasanya ketika energi memang sedang istilahnya kita sendiri sedang sedang namanya sama seperti eh, keimanan ya, Bun ya. Ketika energi sedang turun nih gitu ya. Mm-mm. Ketika dalam kondisi lelah, kondisi capek gitu, baik lelah capek secara fisik ataupun secara mental, mendingan nggak usah ketemu dulu klien deh gitu. Mm-mm. Bisa apakah di Mm-mm. jeda dulu, bisa nggak, Bun, ketemunya besok misalkan seperti itu. Nah, mendingan kita berbenah dulu. Nah, itu mungkin yang saya rasakan nih, masukan untuk teman-teman penggiat
Steven gitu. Kenapa? Karena ketika kita ketemu dengan klien, seumpamanya kan kalau kita menjadi konselor ideal itu bisa dua nih Bun, bisa direct direct selling atau non direct gitu ya. Dalam artian kalau direct itu misalkan nah kita lihat dulu nanti kondisi kliennya. Betul yang tadi disampaikan sama Bunda bertahap itu. Ketika kondisinya memang masih masih bisa bicara gitu Bun. Masih bisa kita tanya, masih kondisinya dia tenang, bisa menceritakan. Nah, ini bisa kita pakai non direct ya sistemnya. Jadi apa itu non direct? Di sini kita konsultan lebih kepada eh memfasilitasi saja, lebih kepada mungkin ngasih pertanyaan yang sifatnya stimulan gitu. Hmm. Biarkan si klien itu yang banyak bicara, biarkan klien itu yang banyak mengungkapkan permasalahannya. Nah, ini mungkin salah satunya bisa ini untuk orang tua pun ya, bukan sekedar sebagai konselor saja. Kadang mungkin kita kan kalau ngedenger orang bicara itu pinginnya nyela-nyela gitu ya, Bun. Pinginnya ngejawab gitu. Ketika misalkan si kliennya udah cerita, ya udah intinya begini aja deh. Sekarang ibu kerjakan ini deh A B C D. Nah, itu sebetulnya untuk kondisi orang yang masih tenang itu belum butuh seperti itu, Bunda. Gitu dia masih mau bisa cerita, bisa runut. Nah, kalau seperti itu biasanya saya cukup didengerin aja, kita catat poin-poin masalahnya apa, kita balikin dulu. Terus kalau menurut Teteh, misalkan kalau anak-anak SMA, Teteh merasanya nyaman seperti apa? Menurut Teteh, baiknya bagaimana? Nah, paling kita seperti itu saja, Bunda. Jadi kita pakai Dia, ilmu coaching lah ya, ilmu nah, coaching untuk betul, Bun. mengeksplorasi Karena apa yang biasanya, ada di dalam diri yang dia rasakan si klien itu seperti nah, apa ya, betul. di apa sih yang Terutama ada mungkin di kita itu. pahami dulu tipe kliennya seperti apa, apakah sensing atau thinking, Iya. nanti Nah ini, bahasanya kita nah sesuaikan. ini yang teman-teman tunggu nih, Bu Heni ya. Jadi misalnya kliennya adalah sensing gitu ya, dia dibully gitu kan. Berarti kan tadi untuk tahap pertama kita adakan validasi kepada si bully itu ya, Bu Heni ya. Validasi Betul, itu Bun. kan misalnya kita tanyakan, misalnya dia diejek gitu ya, diejek. Berarti validasinya kalau saya pernah belajar tuh diamati, Mm-mm. diterima, disamakan. Berarti diamati kan Betul, divalidasi ya. Oke, betul, namanya diejek itu memang kamu bener diejek itu pasti rasanya nggak enak kan, gitu ya. Berarti betul, kita ya, samakan ya. rasanya dulu tuh Nah, betul. sama si apa si bully yang Kliennya kena ya, bully, sehingga dia betul. merasa nyaman kan. Baru kemudian eh, kita amati, kita terima kondisi dia diejek tuh kecewa sedihnya, kita samakan dulu juga bunda atau bu guru atau siapapun pernah loh dibuat seperti itu. Nah, Jadi betul, Bunda. dibikin sama ya punya pengalamannya ya, baru si bully itu merasa bisa terbuka. Gitu ya, Bunda Heni ya. Berarti Iya, di betul, sini Bunda. ditangani dulu si pembulinya, kemudian bukan pembuli, si yang kena bulinya dulu pertama. Nah, kemudian kalau dia di sekolah berarti kerjasama dengan gurunya dideketin gitu ya. Begitu kak ya. Betul, Bunda. Baru Iya, kemudian betul, nanti Bun. dikondisikan dengan keluarganya gitu ya. Nah, Betul, Bunda. nah, ini bagaimana dengan pembulinya ini juga kan harus di apa ya Iya, di betul. ditegakkan lah gitu ya. Kenapa dia Iya, betul. membuli dan sebagainya gitu. Tapi yang memang harus ditolong adalah si si yang dibully itu ya, Korbannya Bu dulu. Heni ya. Betul. Jadi kan teman-teman mau tahu nih kalau sensing tuh menghadapin bully tuh kan tadi indrawi, kemudian fisik, ya verbal karena semua indrawi kan eh, dia dia merasa semuanya terbuli gitu ya, yang paling Iya, dibully iya, gitu ya. betul. Nah, itu antisipasinya yang paling cepat gitu. Itu seperti apa, Mbak Heni? Ini jadi saya nanya nih. Saya nunggu chatting-chatting dari temennya yang nanya mana. Ya, Mbak Saskia kalau ada yang tanya bilang ya, ya. Nanti bisa Daerah mau gantian. tanya, Boleh, boleh. Bunda. Boleh, boleh. Oke, makasih Bunda Hera. Eh, jadi Ini ini siapa nih? saya tertarik dengan Sari. Oh, Sari. Oke. Sari. Ya. Jadi saya tertarik sensing ini karena hidup saya dikelilingi oleh orang-orang sensing. Suami sensing, anak sensing, Ya. Mm-mm. keponakan sensing. Nah itu betul Hmm. sekali kayak keponakan saya tuh
dikata kita sebelum tahu dia sensing, dia marah banget kalau jadi sepupunya nyanyi, kamu gendut, makan banyak, itu marah banget gitu kan. Iya. Ternyata kita baru tahu belakangan, Bully oh fisik ya. Mm-mm. Mm-mm. ah, ini kan ada yang dibully, ada yang dibully. Nah, tiga orang ini karakternya tuh, satu suami saya sensing in extrovert, anak saya introvert. Nah, sepupunya dia introvert, ponakan saya. Tapi antara ponakan saya sama anak saya itu juga berbeda. Kalau dia satu emosi yang sensing introvert, satunya tuh emosional dan gampang apa ya, terpicu dengan hal itu. Kalau yang sensing introvert anak saya justru lebih diem, kayak diem. Saya agak khawatir kalau wah ntar dia bisa ngadepin nggak tuh dengan apa lingkungan yang segitu keras ya. Kalau suami saya kalau dulu remajanya malah justru tukang tukang bully kayaknya dia tuh, suka nongkrong, pimpinan rombongan lah yang kayak gitu ya, mungkin karena saya sih extrovert. Nah, dari tiga ini nih gimana sih sebenarnya komposisi yang pas untuk apa ya, mengembangkan ini anak supaya nggak jadi pembuli maupun supaya nggak terbuli, terus kemudian juga bisa mengendalikan reaksinya mereka gitu, supaya ya tadi pasti kan kita nggak bisa mengendalikan lingkungan ya, karena mereka akan berada di lingkungan yang macam-macam gitu. Eh, apa namanya, bisa imun, bisa menghadapi itu dengan nice. Nah, terus yang tadi, kenapa anak, apakah sensing itu ada kecenderungan dia membuli atau dibully gitu? Itu ada stereotip nggak sih sebenarnya? Kurang lebih sih kayak gitu Iya, ya. Nah, iya, iya, iya. Gimana? Kita tanyakan Bunda Heni dulu ya. Bunda Heni, ini ada sensing banyak nih. Bagaimana supaya sensing ini tidak jadi dibully dan menjadi pembuli gitu ya? Begitu ya? Ada caranya nggak? Harus seperti apa? Karena kan memang dia ekspresif ya. Ya mudah banget terpengaruh oleh lingkungan, apalagi yang ekstrovert gitu ya. Silakan, Bunda Heni. Ya, baik Bunda. Terima kasih Bunda Sari ya. Coba kita sambil sharing-sharing ya, Bun. Nah, Mm-mm. bagaimana sih orang sensing pertama agar tidak menjadi pembuli gitu ya. Nah, kalau sensing berarti yang pertama yang dipahamkan itu empatinya dulu nih, Bunda. Nah, Mm. karena sensing itu kan harus merasakan sendiri ya, harus bisa contoh melihat sendiri. Nah, berarti kalau sensing agar tidak menjadi pembuli, maka di sini dipahamkan empatinya, begitu. Dipahamkan empatinya, dipahamkan efeknya, diberikan contoh konkretnya, Bunda. Diberikan contoh konkretnya. Nah, bagaimana dengan empati misalkan? Coba kalau kamu dibilangin, misalkan dia bilang gendut nih ke sepupunya gitu kan. Coba kalau ternyata yang bilangnya itu kurus misalkan ya, dia bilang gendut ke anak yang gendut, kamu gendut gitu. Nah, untuk menanamkan empatinya, eh, misalkan dipahamkan seperti ini. Coba kalau kamu dibilang cungkring gimana? Gitu. Enak nggak? Nyaman nggak? Nah, apa yang kamu rasakan? Ya aku nggak mau kan dibilang cungkring. Nah, berarti saudara kamu atau teman kamu yang gendut pun, walaupun memang gendut gitu kan, itu tetap aja nggak nyaman gitu. Nah, ini dari sisi empatinya Bunda. Yang satu empati, kemudian tadi diberikan fakta, diberikan faktanya Bun, dikasih contoh. Misalkan kalau kita buka di YouTube gitu ya, atau melihat ada saudara atau temen atau di lingkungan masyarakat, ada nggak yang pernah jadi korban? Nah, itu bisa menjadi contoh, Bunda. Biasanya kalau saya, karena saya pun anak sensing ada tiga, Bun. Ya. Sensing tiga dan saya pun sensing. Jadi ada 4 sensing nih di rumah. Jadi memang biasanya sambil kita tunjukin tuh, lihat buktinya seperti ini. Coba lihat orang-orang yang di pinggir jalan. Mungkin itu bukan bukan ODGJ ya, karena konteksnya beda. Bisa jadi mungkin itu orang yang stres, orang yang punya traumatik gitu, orang yang depresi. Nah, ini dikasih buktinya, dikasih contohnya, dan dicobain sama dia. Coba kalau kamu disebut cungkring, kamu ngerasanya gimana? Kan aku nggak mau disebut cungkring, tapi kan kamu bener cungkring kan gitu. Kenapa kamu nggak nyaman? Kan itu bukti kan gitu. Kan itu beneran gitu. Bunda nggak berbohong kan nyebut kamu cungkring gitu. Apa yang dirasakan? Nah, biasanya karena saya di rumah banyak anak sensing,
Nah, Hmm. biasanya model seperti ini nih kita pakaikan agar empatinya itu muncul. Untuk antisipasi agar tidak menjadi pelaku ya Bun ya. Nah, Mm-mm. di sini coba kamu ada temen nggak yang diomongin begini? Lihat nggak wajah teman kamu ketika diomongin begitu, gimana reaksinya? Nah, ini Bun, untuk orang sensing memang harus harus real ya, harus konkret kita ngasih Dibuktikan. contoh. Heeh. Betul. Iya. Nah, yang kedua, bagaimana sebagai anak sensing agar tidak menjadi korban. Nah, ini Bun, kemarin kita ada tes di suatu sekolah di Bogor. Mm-mm. Memang kita lihat anaknya sih bukan gendut ya. Kalau saya lihat malah lucu gitu, gemoy-gemoy gitu sih Bun. Gemes justru kalau saya lihatnya ya. Mana putih, mana kriwil gitu kan. Anaknya cakep gitu. Dibilang sama temennya, gendut lu, turun dari mobil jemputan gitu kan. Lu turun duluan deh, nyempet-nyempetin aja nih di dalam mobil gitu. Nah ternyata Iya, iya. memang si anaknya sensing Bun gitu. Heeh. Padahal eh, saya bilang enggak segitu enggak gendut, gemoy gitu ya, cakep malah Mm-mm. gitu. Nah, berarti ini bagaimana kita memahamkan agar anak kita tidak menjadi korban. Pertama, pahamkan dulu dengan sugesti positif gitu, Bun. Jadi kayak Mm-mm. misalkan ada temen yang bilang, kamu gendut, tahu nggak? Kamu itu gemesin lagi, bukan gendut gitu. Jadi cari kalimat padanan, ya Iya. kan kalimat padanan tapi maknanya bisa jadi beda gitu Buan, bisa Mm-mm. jadi makna positif kayak misalkan kamu itu kan bukan gendut tapi gemoy ngegemesin. Nah, cari kalimat padanan padahal mungkin kalau secara berat badan sama ya tapi di sini kita lihat kalimat positif, kalimat padanan agar si anak muncul rasa percaya diri gitu. Mm-mm. Yang Mm-mm. kedua, ajarkan anak untuk bisa ngejawab. Nah, ini biasanya saya pahamkan di anak-anak. Ngejawab di sini bukan berarti membalas dengan kalimat yang sarkas lagi, bukan. Ya, karena kalau dengan kalimat sarkas lagi nggak bakalan selesai masalahnya. Misalkan, kamu gendut turun duluan ya. Ah, lu cungkring juga misalkan atau lu item gitu ya. Nah, kalau dengan bahasa seperti itu yakin nggak bakalan selesai, malah jadi ribut gitu. Nah, coba bisa nggak kita pahamkan anak kita eh, ini untuk salah satu rasa percaya diri. Misalkan, aku mah bukan gendut, aku mah gemoy lagi, ngegemesin gitu. Atau misalkan, kamu jelek, kata siapa? Aku mah cantik juga gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang bisa sebagai pembelaan tapi tidak balik menyerang gitu, Bun. Dia survive-nya di sini nih. Mm-mm. Misalkan jangankan ke anak-anak ya. Kemarin saya ada megang konseling guru-guru, Bun. Nah, itu Mm-mm. sampai ada yang nangis juga kan, dibilangin eh apa ya? Fisik lah ya, secara fisik gitu. Ada suatu anggota tubuh yang mungkin bisa jadi celaan gitu ya, bisa jadi ejekan. Mm-mm. Kamu ini ya gitu. Terus eh, terus apa yang dilakukan sama ibu gitu kan? Ya saya diem aja, saya nggak ngomong gitu. Nah terus orang itu gimana responnya? Ya berulang-ulang ngomongnya. Nah iya itu. Jadi bisa nggak belajar untuk bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, membela diri sendiri. Ketika Mm-mm. dibilang, misalkan kamu pesek gitu ya. Nah, bisa nggak misalkan kita bilang, biarin aja, pesek juga aku banyak yang suka kok gitu. Nah, ini bahasa-bahasa yang apa ya, cenderung agak-agak apa ya Bun istilahnya? Jadi mati gaya gitu ya, yang Nah, membuli gitu ya. mainstream gitu ya. Tapi kayak kayak yang apa ya bahasanya istilahnya oh kayak yang ngebumbuin diri sendiri ya kalau aku bilang kayak yang kita ngangkat diri sendiri gitu. Tapi memang di saat tertentu bahasa ini perlu kalau saya bilang. Karena Hmm. biasanya pada kasus bullying itu kalau enggak kita yang down, kita yang jatuh atau orang yang ngebullyingnya yang jatuh. Jadi kalau saya prinsipnya ke anak-anak daripada kita yang jatuh mental, bisa nggak dibuatin si orang yang ngebullyingnya kena mental gitu. Iya, Nah, iya, memang iya. salah satunya harus sampai si ngebullyingnya kena mental, tapi bukan dengan bahasa yang sarkas ya.
kalau saya sarankan tidak dengan yang sarkas, karena kalau sarkas efeknya nanti nggak selesai gitu. Iya, Kayak begitu kalimat ya. kayak kayak candaan gitu ya Bun ya, kayak Iya. candaan, kayak narsis gitu ya, kayaknya Mm-mm. narsis ke diri sendiri. Lu Mm-mm. pesek, biarin aja pesek juga gue banyak yang suka lah lu gitu. Nah ini mungkin Iya. bahasa-bahasa yang kayaknya langsung yakin deh itu orang yang ngomong akan langsung celup gitu, nggak bakalan Iya, berani berarti lagi deh. kita harus punya kata-kata penyemangat, jadi positif ya dibuatnya. Misalnya Raja Tega, oh bukan Raja Betul. Tega tapi tegas gitu ya. Aku kan Nah itu tegas gitu. Bun, Jadi betul, dibalik dicari yang positifnya ya, betul. Cari sisinya ya. sisi positif sebagai Jadi padanan gitu, betul Bunda. mm-mm. Ini ada chat Itu ya itu Tasya. tadi salah satunya supaya nggak dibully ya. Iya, satu lagi mungkin tambahan gini ya. Arahkan aja ke sisi positifnya supaya dia nggak dibully dan yang ngebully itu jadi kesel gitu loh. Oh ternyata dia malah, Yes. oh lo mah pamer gitu ya. Diajak sering ke panggung dari gurunya. Jadi Nah, divalidasinya betul. dengan kegiatan yang memang sesuai dengan sensinya gitu loh, Mbak Heni. Betul. Ya, Iya, misalnya dia tukang pamer, sekalian aja dikasih panggung sama gurunya. Memang dia itu iya, layak. Jadi betul. harus ada kerjasama antara gurunya. Jadi pembuli itu bisa membaca, oh ternyata dia malah dikasih panggung, gue bully Nah, malah dikasih panggung gitu ya. malah lebih tenar Ya, gitu ya. gitu ya. Jadi memang harus ada Betul. kerjasama ya, Masya Allah ya. Oke, ini Perlu ada pertanyaan nih. kerjasama memang Bun Eh, antara siswanya, orang tua dan sekolah terkait. Makanya kan kerennya Iya, Stephen betul. nih ketika kita Mm-mm, konseling ya Bun ya, untuk Stephen mm-mm, itu mm-mm, kan kita siswanya kita konseling, orang mm-mm. tuanya kita kasih parenting, gurunya pun kita coaching gitu. Iya, ya Nah ini itulah nih memang kerennya Masya Allah Stephen ya. itu. Ya, apalagi kita tahu ya kalau memang sensing ini pembahasannya memang tipe-tipe yang perlu bukti. Kalau memang Betul. bela perlu langsung dikasih panggung gitu ya. Dan Iya, si betul. pembulinya itu perlu dikasih sanksi gitu loh langsung gitu ya. Nah, iya, betul. Ini Berarti ini untuk sensing ya. Nanti mungkin ada pembahasan lagi untuk MK-MK lainnya ya, biar lebih paham. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Hen. Bagaimana iya, mengetahui anak si SMP yang boarding? Dia SMP boarding. Karena iya. kalau ditanya langsung, dia belum mau cerita sih ke di asrama gimana. Bilangnya selalu biasa saja. Nah, sekarang kita memahami anak yang pendiam, tapi kita mau tahu sebetulnya anak saya kena bully nggak sih di sana di Iya, boarding? betul. Itu bagaimana caranya orang tua bisa mengetahui anak tuh kena bully apa enggak? Nah, ini pengalaman Bu Heni, coba bisa di-sharing. eh ini yang Bun ya, mungkin yang salah satunya terjadi pada putra saya ya Bun ya, gitu. Mm-mm. Jadi pada waktu itu kan memang di boarding, biasanya kalau boarding itu kan selama berapa bulan nggak boleh komunikasi ya, nggak boleh Mm. ditelepon, nggak boleh dijenguk gitu. Nah, ini yang sepertinya ada jeda ya. Jadi kalau oh, ini buat ayah bunda, kalau yang putra-putrinya belum ya, misalkan sekarang lagi kelas 6 nih, persiapan untuk ke pondok gitu. Nah, saran saya mungkin ini yang betul-betul harus betul-betul di validasi dulu, yang betul-betul harus dicek dan dicek lagi, bagaimana dengan kurikulumnya, bagaimana dengan kebijakannya, bagaimana dengan kulturnya. Nah, seperti itu Bunda ya. Kalau yang belum, bukan kita nakut-nakutin nih gitu ya. Ternyata kalau di pondok itu betul serba ada ya, serba ada. Sangat kompleks sekali permasalahannya. Nah, kalau yang sudah terjadi, bagaimana kita cara istilahnya mencari mencari tahu begitu ya, anak saya kena bullying nggak nih gitu. Nah, memang di sini agak-agak susahnya biasanya karena faktor kebijakan pemegang pondok itu misalkan nggak boleh ditengok, nggak boleh ada di telepon. Nah, yang waktu itu terjadi dengan anak saya itu, Bun, jadi waktu itu pernah saya datang, saya jenguk. Nah, subhanallahnya baju kokonya kan hilang, Bun. Baju Mm. kokonya hilang dan perlu perlu beli baru. Nah, akhirnya kita izinlah keluar Bun buat beli baru gitu kan. Beli ke pasar. Nah, pada waktu mau ganti baju, mungkin dia lupa ya Bun ya, nggak ngeh nih. Ganti baju, bajunya dibuka Bun. Nah, Mm. kemudian pas mau masuk baju yang baru, itu saya lihat di kiri apa kanan ya, saya lupa pundak kanan Bun, di atas sebelah sini
itu warna bukan lagi biru, itu sudah ungu, Bun. Oh, Sudah ungu itu. Dan memang anaknya nggak bilang. Tipe sensing itu memang agak sulit terbuka, sulit percaya dengan orang, dan biasanya kalau udah diancam lebih dominan, tertekannya lebih mudah. Itu sampai ungu, hmm, Bun. Dan akhirnya saya fotokan, saya hmm, bikinkan video, saya kirimkan ke pondoknya, dan hmm, saya izin saya mau hmm, bawa pulang dulu. Kenapa? Karena saya perlu bicara. Saya perlu tahu apa yang terjadi gitu. Nah, mungkin kalau bagi ayah bunda yang kondisinya di pondok seperti itu, hmm, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, hmm, ketika anaknya yang sulit bicara, mungkin bisa sambil tidak ditanya langsung ya. Kamu punya masalah apa? Kamu bagaimana kondisinya di pondok? Nah, itu biasanya nggak bakalan keluar, Bun. iya, Tapi bisa misalkan yang sifatnya fisikly nih, coba deh misalkan ih Bunda mau tahu Abang misalkan coba deh ototnya udah numbuh belum gitu. Atau misalkan eh, coba deh sini Bunda kasih apa namanya misalkan minyak minyak but-but hmm. punggungnya gitu. Nah, Nah, sebetulnya Bunda kita kangen ngecek nih sama fisik ya. abang gitu ya, Nah, pengen Bunda pengen pingin dipijit apa pingin sini mijitin gitu ya. abang Hmm, gitu. Nah, biasanya saya pakai trik-trik begitu tuh Bun gitu. hmm, Kalau kita ingin ngecek fisik ya, kita ingin hmm, ngecek fisik. Misalkan di jadwal kunjungan gitu kan. Ketika ditanya, iya, apalagi kalau misal apakah sama seniornya gitu. Nah, ini biasanya memang sulit, nggak bakalan bicara, Bun. Kalau secara fisik bisa kecek. Misalkan contoh tadi, Bunda kangen pengen mijitin abang, iya, coba iya. deh gitu. Oke. Nah, itu fisik. Itu kalau Tapi kita kalau fisik mental ya. yang kena gimana tuh, Bun? Iya, iya. Sulit juga ya, Kalau ngeceknya kalau ya. kalau kalau dari saya dapatkan nih ya teman-teman ya. Kalau fisik kita bisa ketahui tadi caranya. Kalau mental sebetulnya gimana sih anak itu bisa mau terbuka sama kita, mau ngobrol. Biasanya kan orang tua tuh lebih banyak ngomong dibanding nasehatin. Nah, iya Yang betul. jam teleponnya jam sekian, yang banyak ngomong ibunya dibanding anaknya. Gimana anak mau terbuka, gitu ya. Nah, ini kita harus cerdas-cerdasnya. Sekarang ini kan memang kita berikan ruang untuk anak itu bicara lebih banyak dibanding kita. Gitu. Nah, gimana caranya kebanyakan dari kita nih biasanya nanya, "Nak, ada masalah apa?" Masalah yang ditanya. "Nak, belajarnya gimana?" Belajar yang ditanya. Capek anak itu. Jadi, caranya bertanyanya udah dibedain lagi supaya anak itu terbuka. Maka perlu adanya trust dan intimasi. Trust itu bagaimana anak itu percaya, ini saya tambahin ya, percaya sama kita sehingga anak itu mau terbuka apapun yang terjadi di pondoknya. Kedua, intimasi. Bagaimana anak itu bisa dekat sama kita. Kalau udah dekat pasti kan dia mau ngomong, apapun dia mau bicara, gitu ya. Nah, ini Betul. kita bangun nih ya. Pertama dari kalau kita mau bangun trust itu seberapa jauh kita menjadi contoh yang baik buat anak gitu ya. Seberapa jauh kita memberikan ruang buat anak idenya dan sebagainya. Seberapa banyak kita memberikan apresiasi kepada anak kita. Nah, itu yang harus kita ngebangun trust sama intimasi gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya dia akan ngobrol. Yang kita tanyakan misalnya, "Nah, apa yang membuat kamu bahagia di pondok?" Ya, ditanya kan bahagia. Dia cerita, "Aku tuh seneng banget main sama si A, si B. Tapi Bun, itu loh yang si C ini, itu dia tuh sering ngatain aku gini-gini." Dari kita pertanyaan yang tidak membebankan dia, lama-lama ujungnya dia akan terbuka. Kayaknya gitu, Mbak Heni. Dia akan Iya, terbuka, betul. begini, begini, begini. Itu caranya sih yang beberapa saya coba bantu di luaran sana akhirnya dia terbuka permasalahannya padahal saya nggak kenal dia gitu kan akhirnya dia terbuka semua diceritakan semuanya dan sekarang bundanya kayak gitu nanyanya jadi dekat sekarang nah itu salah satu ya jadi kalau fisik bisa tadi dilihat dengan cara sini bunda pijit yuk aduh bunda sakit nah kan gitu ya wah ada apa gitu ya tapi kalau cara dia deket tanpa kita melihat fisiknya itu bisa nanti dia akan cerita bagaimana kita apa ya the power the question ya kekuatan dalam bertanya aja yang kita terus latih kepada anak kita itu sih Mbak Heni tambahannya ya.
Betul. Kira Yang gitu ya. penting mungkin Mm-mm. si anak tidak merasa disidang ya Bun ya. Iya, di, iya benar-benar benar. Nah itu Diteken kadang-kadang gitu juga. di sidang. Ayo Mm-mm. ngomong sama Bunda, kamu diapain gitu Wak. Nggak, makanya kamu, makanya itu yang Apalagi nggak baik ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, Mbak Heni? Apalagi ya? Raise hand langsung boleh, langsung bicara, jadi lebih enak ya. Ini Mbak Heni, izin bertanya, anak saya intuiting introvert, golongan darahnya B. Ini intuiting. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana penanganannya kalau kalau untuk anak seperti ini bila ada indikasi dibully? Intuiting nanti kita ada waktu lagi ya. Masya Allah ini Bun intuiting goldarnya B lagi ya. Iya, Nah, udah intuitingnya murni. sepertinya betul-betul Biasanya kalau intuiting itu dibully tertutup dari ya kata ya. biasanya Mm-mm. gitu. Gimana Mbak Heni? Sedikit aja deh, nggak apa-apa. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, coba. Baik. Mm-mm. Kalau dari intuiting golongan darah B sepertinya memang cenderung diemnya 2 kali lipat, tertutupnya bisa jadi 2 kali lipat seperti itu ya. Untuk intuiting berarti bagaimana nih indikasinya ketika dibully ya? Bagaimana penanganannya? Oh, berarti ini Bunda sudah ketahuan Ya, ya, udah pernah sudah dibully. ketahuan dibully Mm-mm. nih. Kalau yang Mm-mm. tadi kan untuk mencari kita mengidentifikasi. Nah, ini kalau Mm-mm. intuiting sudah ketahuan dibully, kalau Mm-mm. pada intuiting biasanya memang agak sulit Bun untuk berbicara juga ya dibanding anak sensing. Jadi kalau sensing tadi kita ajarkan narsis bicaranya, nah Mm-mm. kalau yang intuiting untuk bicara biasanya agak sulit. Paling mungkin di sini bagaimana agar si anak sensing bisa upgrade terus nih, bisa membuktikan gitu. Baik dari Intuiting, anak sisi intuiting. anak intuiting ya, bisa Heeh. upgrade nih Bun, bisa Heeh. membuktikan bahwa dia lebih berharga, lebih berprestasi, terutama mungkin dari hasil-hasil karyanya ya. Mm-mm. Sehingga dia bisa menjawabnya dengan prestasi begitu. Oke. Ketika memang agak sulit menjawab dengan kata-kata, nah akan lebih mudah mungkin untuk intuiting ketika pembuktiannya menjawabnya dengan prestasi yang dicapainya Mm-mm. begitu. Mm-mm. Ya pertama memang harus diidentifikasi dulu sama sih pada dasarnya Ya. diidentifikasi sudah tingkatnya istilahnya tingkat lukanya gitu ya sudah sejauh mana orang tua di sini berarti harus siap nih gitu menjadi tempat yang paling nyaman tempat untuk bisa curhat untuk bisa anak-anak berbicara seperti itu Mm. karena kalau tidak sama kita terus sama siapa nah ini yang lebih Iya, berbahaya iya, betul. iya, iya. Ya, ya. Makasih Bunda Heni, Masya Allah ya. Jadi kalau memang intuiting itu kan Hmm. konseptor ya. Tiba-tiba biasanya dia dibully itu karena ini aneh aja gitu. Ya, Beda dari yang lain gitu betul. kan. Kok berbeda ya udah pastikan ya kamu seperti ini ya memang personalitinya gitu tadi yang dilihat apa empati dengan dirinya sendiri ya melihat menilai oh saya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti bisa dengan gambar tulisan biasanya diekspresikan ya untuk orang yang intuiting ya Bunda Heni ya seperti Iya, itu. betul benar. Nanti lebih jelasnya lagi, insya Allah akan ada berikutnya sesi intuiting ya, insya Allah ya. Stay tune aja terus ya. Oke, ada lagi nggak? Ini sudah pukul 9:15, kita sampai jam 9:30 ya, 21:30 ya, Bunda Heni ya. Masih ada 15 menit lagi. Boleh silakan raise hand. Hmm. Boleh langsung buka apa on kamera, raise hand biar lebih enak gitu ya. Nggak kita berdua aja ya Mbak Heni ya. Ada orang feeling katanya nih Bunda, mau nanya tapi bully yang terjadi sama feeling. Ini Oh, berarti dari di luar konteks Haja nih. Ipah ya. Nggak apa-apa deh, karena nggak Iya. ada ini ya, karena nggak ada pertanyaan lain, boleh. Gimana? Nah, Silakan. Bun. biasanya kalau Mm-mm. bully pada feeling itu apa tuh Bun? Misalkan, kamu mah lebay gitu ya. Gitu aja. Kamu mah sok dekat, sok akrab gitu kan. Nah, biasanya bahasa-bahasa gitu tuh yang membuat feeling Mm-mm. merasa sakit. Sakitnya tuh di sini gitu kan kalau orang feeling ya Bunda. Oh iya, Bunda kan feeling ya. Iya, kadang-kadang kata-kata yang ini ya, yang belum siap di didengar oleh feeling tuh langsung nyelekit langsung ke hati gitu loh. Ih, kamu mah oversharing gitu kan. Kan kamu kok oversharing sih banyak banget ini ya. Itu kan
Padahal dia dibully dengan kekuatannya itu kan rasanya gimana ya? Tapi ingat teman-teman, apapun ya, apapun yang dihadirkan, nih, ini jadi kita harus naik level ya, Mbak Heni ya. Apapun yang dihadirkan ke dalam diri kita, anak kita, pasangan kita, kalau itu apa lisannya dari orang lain, yang pertama adalah kita terima aja dulu. Kita terima dengan ikhlas dan ridho. Ya Allah, saya memang kecewa, saya terima kecewanya ini gitu kan. Diterima kecewanya, sedihnya apa? Karena kan kita sayang sama diri kita gitu ya. Ajari anak-anak kita untuk mencintai dirinya ketika ada yang membuli, baik itu fisik atau verbal ya dari orang lain. Nah, itu kan di luar kontrol kita ya, di luar kendalinya anak kita, di luar kendalinya kita sebagai orang tua gitu kan. Terima aja dulu nak gitu ya. Diterima dulu, tarik nafas, keluarkan perlahan kayak gitu ya. Udah tenang aja, si bully itu nanti jadi bingung kok dia kok tenang aja, nyaman aja. Nanti dia kan jadi kayaknya dia nggak kena ya dibully gitu. Tapi kalau kita yang ketakutan atau bagaimana nggak terima, itu biasa jadi terjadi. Kan kalau kita ngedorong, tarik, didorong, ditarik ya terus-terusan gitu ya, tarik menarik gitu ya, itu capek. Tapi kalau kita diamin aja dulu sesaat, nah baru dia kecapean. Jadi kita ada jeda untuk terima dulu. Kalau memang ini nggak bisa ya orang itu baru tadi yang disampaikan oleh Bu Heni ya harus balikin gitu. Wah, apa kamu pesek? Iya, pesek juga. Aku banyak yang seneng kok kan gitu. Tapi diam dulu aja. Dari diam itu nanti biasanya kita nggak kalau memang kita terima itu nanti Allah bantu udah nggak perlu lama-lama kita ngeluarin kata-kata yang nggak sedap karena kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan kan gitu ya baru jadi terima dulu minta pertolongan Allah baru kemudian kalau dia memang nggak berubah action selanjutnya gitu ya bener nggak Mbak Heni? Ya, betul, Bun. Oh Cuma iya. kadang kalau sensing itu gemes loh kalau disuruh nunggu, Bun. Iya, ini personality, ayo kita naik level katanya. Betul. Diajarkan dulu anak kita ya, karena kita contoh kan baginda Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, baru kemudian kita lakukan itu. Biasanya kalau kita udah jeda sebentar, nggak langsung ekspresif, ya memang sensing bawaan personalitinya kan ekspresif ya. Betul. Diajarkan untuk bisa mengelola emosi tadi. Ya, diajarkan, kemudian dikasih apa Bu Hani? Dikasih apa beberapa perbendaharaan kata untuk bisa Betul. membalikkan tadi ya. Jadi Tapi udah punya tidak ambisi. menyerang ya, Bun. Tidak Heeh, untuk menjatuhkan lawan, tidak. iya, untuk kita cinta sama diri kita ya pada dasarnya ya. Oke, ada lagi izin lip duluan Bu ya. Bu ya. Oke, nggak masalah. Oke, ada lagi pertanyaannya, teman-teman. Ayo dong, raise hand. Ada Ini boleh apa dong, di sini? boleh dong. Oh boleh Bendera boleh Bang tak? Titan ini. Oke, ini pelanggan nih. Iya ditunggu-tunggu. Pelanggan. Oke, silakan. Gimana Bang? Bu ini salam kenal. Nah, Bu ini saya Bang Tita. Bu ini mau nanya, ini kan sensing ini kan ya memori cukup kuat ya. Alhamdulillah, kontrol memori kuat. Dan dia punya cemas, rasa cemas. Nah, saya mau tanya, kadang-kadang sensing itu kan dia punya luka lama yang dipendam, dibuling, dia mungkin nggak disimpan-simpan terus gitu loh. Mungkin pada anak, mungkin apa enggak, atau enggak pada pasangan, pasangan yang kecewa, atau gimana kalau enggak pada anak mungkin temannya atau ke lingkungannya gitu. Nah, kira suatu saat dia pecah, kira kesal sendiri, akhirnya marah suatu saat. Bagaimana cara mengatasinya? Pada Hmm, pasangan atau enggak pada anak gitu loh. Sebagai orang tua, kalau nggak tadi kita pada pasangan gitu, ngadep itu. oke. Jelas gak? Udah ini. Ya, Oh, iya, salam kenal, Bang Titan. Mungkin hmm, pertanyaannya ketika anak sensing dan pasangan sensing ya, Bang ya? ya mungkin, ya gitu, pasangan sensing yang ada. Ya. Betul. Nah, betul ya, untuk sensing itu luka lama ini yang memang agak susah ya kalau untuk anak sensing, apalagi pasangan sensing gitu. Kalau untuk anak-anak mungkin masih masih sepertinya lebih lebih mudah untuk bisa dikondisikan ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan sama Bunda Hera, bagaimana anak-anak belajar untuk memahami dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri sebagai anak sensing. Kemudian bagaimana cara dia bersikap ketika menghadapi bullying dari luar.
Nah, mungkin yang sepertinya agak alot ketika pasangan yang sensing ya di sini ya Pak ya. Nah, Betul bisa sekali. jadi mungkin ketika betul ketika pasangan yang sensing, apalagi kalau istri gitu ya, yang sensing. Nah, punya memori besar dan dengan jumlah kosakata yang lebih banyak, bisa jadi mungkin dari awal ketemu sampai sekarang itu seluruh kekecewaan dikeluarin semua ya Pak ya. Dan ini tidak Bawelnya keluar. selesai-selesai sepertinya. Bawelnya keluar ciri khas sensing gitu loh kan. Setiap Nah, saya nemu. iya kan pada waktu Bawelnya itu keluar. loh kamu bilang begini, waktu di sini kamu bilang begini begini gitu tahun sekian. Nah, ditambah mungkin sensing itu kan runut ya, per peristiwa itu biasanya runut. Inget tuh, waktu kamu lagi di sana loh, Detail. waktu ayah ngomong begini Hmm. loh gitu. Nah, ini yang biasanya memang agak berat nih. Jadi kalau eh, saran saya sih ya, kalau misalkan punya pasangan yang sensing, apalagi istri nih yang sensing, kalau yang saya rasakan sih Pak ya, karena saya pun sensing mungkin ya, saya sensing dan sebagai istri gitu. Biasanya, Bunda Hera belum apa udah ketawa deh Bunda. Ini kok kayak bercermin ya. Ketika misalkan dalam kondisi seperti itu Pak, baiknya memang tidak dijawab dulu gitu. Tidak dijawab dulu sih, kalau yang saya inginkan itu yang penting ada, tolong didengarkan, tolong disimak gitu ya. Saya maunya ini loh, yang saya pikirkan begini loh gitu. Jadi ada kalanya ketika sensing bicara, apalagi dalam kondisi marah, itu tidak mesti dikasih solusi. Karena tidak semua permasalahan butuh solusi. Gitu loh Pak. Maksudnya kadang nggak semua permasalahan butuh solusi. Dan kalaupun butuh, tidak mesti saat itu. Nah, cuma ada kalanya kadang eh, pasangan, apalagi mungkin yang bapak-bapak gitu ya, istrinya yang sensing dan bapak-bapak, itu kan kalau bapak-bapak biasanya lebih cenderung ke logis gitu ya, cenderung logis. Jadi ketika istrinya sensing, bicaranya panjang gitu. Terus kata suaminya, terus mau kamu apa? Terus maksudnya apa? Gitu. Nah ini yang biasanya eh, motong-motong dan itu saklek yang Jadi orang tambah sensing kesel ya. rasa. Nah, yang orang sensing rasakan itu justru kayak ditantang loh, Bun. Diam Dengerin dulu nih, dulu Pak. gitu Gitu. ya. Iya, coba Mhm. tenang dulu. Nah, Pak, saya kasih jurus nih ya, Pak. Ketika istri yang sensing seperti itu, kuncinya cuma satu, Pak. Diam dulu dan dipeluk. Udahlah, nggak usah dijawab, gitu. Oh iya, oh iya, gitu udah cukup iya aja. Sampai turun dulu emosinya. Masya Nggak bisa Allah. juga dikasih solusi saat itu, karena memang ada kalanya nggak butuh solusi. Dia sendiri udah punya solusi kok. Dia sendiri udah punya solusi, yakin deh. Cuma ingin ingin keluar aja, ingin didengar aja, ingin pasangannya itu paham apa maunya dia, itu aja sih sebetulnya kalau untuk pasangan istri yang sensing ya. Iya, luar biasa ya. Mangga Bunda Ini. Hera ada yang mau ditambahkan nggak Iya. nih, Bud? Ya, kebetulan saya punya anak sensing juga yang usianya udah 20 tahun ya. Jadi ketika dia ya tadi seperti itu ya saya pastikan saya minta maaf. Minta maaf, saya peluk, saya dengerin. Terus 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 sampai selesai. Udah matanya dilihat. Dia ngomong itu benar-benar kita nggak ngelakuin yang lain. Kita lihat semuanya ya, kita pandangin dia. Kita lihat handphone aja dia marah gitu loh. Ya kan? Ya, Jadi nggak benar-benar diperhatiin itu, Bun. panca indahnya untuk dia itu udah sembuh kok, nggak lagi. Gitu sih pengalaman anak sensing yang dua, saya SI dan SE. Masya Allah, apalagi saya feeling ya ke sensing. Memang saya mendukung dan saya kalau udah me time sama dia, saya nggak boleh melakukan yang lain. Waktu cuma buat dia. Ketika ada karyawan yang nyelah ngomong, diulang lagi dari awal. Jadi dia minta waktu. Kalau bisa lagi ngomong sama Bunda, nggak boleh ada yang ganggu aku. Ditutup pintunya. 2 SKS itu ya, Bun ya. Gimana Bundera? Bundera gimana ngatasinnya Bunda? Kan kalau feeling kan terkenal cerewet kan, nyocos. Sensing terkenal bawel. Ditemui gimana? Ditemunya gimana? Ke pertengahan. Gimana? Gimana? Sekarang terputus-putus. Gimana? Saya nggak dengar. Saya sih terkenal bawel. Terus?
Feeling Bun, Kan ini feeling kan kan terlalu cerewet suami gitu loh. bawel. Kalau katanya banyak kan cerewet luar biasa, cerocos gitu. Gimana Mbak Heni, saya nggak Gimana jadi jelas ngalah siapa yang suaranya ngalah? Bang Titan ini putus-putus, tapi Mbak Heni jelas gimana? Gimana Mbak Heni? Ini kan mungkin bapak suaminya sebagai orang feeling Bun. Heeh. Nah, Hmm, orang feeling juga kan kekuatan bicaranya juga di atas rata-rata gitu Bun maksudnya. cerewet lah. Nah, ketemu dengan pasangan istri yang sensing, kemampuannya bicara juga gitu. Jadi kalau Mm-mm. tadi kata Bunda didengerin dulu, disimak dulu, bilang iya iya dulu. Nah, untuk suami yang feeling kayaknya gemes, pengen ngejawab juga gitu mungkin Bun Ya udah maksudnya. ditahan atuh. Ngomong Ditahan dulu. Sekarang kita keberuntukannya untuk siapa kebutuhannya? Kan untuk istri kita. Ya, pada saat itu kita ingin istri kita itu menurut, misalnya lagi marah jadi diam kan gitu. Berarti kita jangan ego personalnya ditumbuhkan gitu. Jangan mau ini kita jeda, biarin dia ngomong dulu. Nah kan berarti kita harus naik level. Kebutuhannya dilihat gitu. Karena kalau dilihat ya sama-sama orang sensing dibicaranya, kalau orang feeling dibicaranya dengan hati, tapi kalau orang sensing bicara dengan tindakan gitu. Dia tindakan sama bicara, kita pakai perasaan. Nah kebutuhannya untuk sensing ya udah kita yang mengalah gitu. Gitu sih, ada tambahan Bu Heni. Mbak Titan kejawab nggak? Jawab ya, mudah-mudahan Jawab ya. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? gantian Iya. mungkin Udah ya dicek. bicaranya ya Bun. Hmm, Iya, dijeda dulu kitanya, biarin Ya, aja dia dulu yang bicara, kita dengerin sampai itu. Emang kita gregetan, ya namanya kita naik level, kita kan harus nahan, nahan apa, menahan personality kita gitu ya. Kita coba naik kelas, oh lebih baik. Kalau mentality kan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau morality udah untuk kekitaan, untuk istri dan anak-anak saya gitu kan. Berarti saya bertahan untuk tidak banyak ngomong dulu saat itu. Gitu. Ya, dipeluk lah istrinya gitu kan. Atau nggak dikasih makanan yang dia suka sambilan, dengerin sambilan kasih dia tuh makanan yang dia suka apa udah atau yang dia reda nanti inginkan saat diajak itu apa. jalan-jalan ya Bun. Iya, Udah marahnya reda ajak jalan-jalan. Nah, ayo itu sensing dapat tuh jalan-jalan. Kak. Heeh. Dikasih Gitu. hmm. belanjaan gitu Bun. Nah, itu dapat tuh. Iya, saat saat ngomong sama dia, kalau aku ada makanan yang dia suka, aku keluarin aja udah di situ. Ayo sekarang kita siap bicara. Sambil di depannya ada makanan dia suka. Gitu sih, ya. Mudah-mudahan kejawab ya, Bang Titan ya. Ini, Alhamdulillah. ini Ada udah. yang suami kalau Hmm? tuh ada jawab pertanyaan tuh. Suami kalau suami gimana yang sensing di chat Nah, kalau suami yang sensing dibalik katanya Bun gimana? Suaminya dibalik yang sensing, yang bermasalah siapa? Yang feeling atau yang sensing? Kalau maksudnya suaminya sensing, istrinya apa? Istrinya apa, Bang? tadi tanya tuh thinking tuh. Thinking. Suaminya sensing, istrinya thinking. Yang lagi apa kecewa, sedih itu siapa? Hmm? Paham nggak maksudnya? Karena kita harus melihat ini kebutuhannya di mana, gitu. Gimana Mbak Heni? Saya nggak dengar nih, benar. Eh, Jadi suaminya, suami sensing ya, istri thinking. Jadi mm-mm. berarti di sini eh, suami yang dukung istri gitu ya Bun ya. Iya suami dukung Suami istri. sensing dukung istri thinking Iya, berarti gitu. yang mau dirayu yang supaya ini Suaminya berarti ya, suami yang suaminya apa sensing ya. thinkingnya? Ya kan ini keberuntukannya untuk siapa gitu loh Bu Heni. Paham nggak? Betul. Mm-mm. Ya, ya. Dalam Kalau rangka suaminya multiple Bun, thinking kah? Hmm? Oh, suami suaminya sensing, sensing, istri istrinya feeling. thinking, yang bermasalah suaminya. Oke, silakan Bu Heni dulu lah. Ayo, narasumbernya Bu Heni ini, bukan saya. Mangga Masya silakan nanti Allah. saya nambahin. Oh, jadi kalau jadi kita ke Steven Couple nih ya Bun ya. Ya ini terakhir ya, teman-teman yang udah setengah 10. Oke. Jadi di sini berarti si suami sensing mendukung istri yang thinking. Nah, di sini yang kita pahami dulu bahasa setiap mesin kecerdasannya nih, Bun, ya.
Hmm. Berarti kalau suami sensing, sebetulnya kalau saya lihat itu beberapa kasus gitu, suami sensing itu karena physically ya, jadi lebih sederhana, Bun. Pertama, berarti dijaga nih, apanya yang dijaga? Karena kekuatan orang sensing adanya di panca indera. Berarti dijaga matanya, dijaga penciumannya gitu kan, panca inderanya ya. Nah, biasanya suami sensing itu kan lebih cenderung physically, seneng yang secara penampakannya yang indah-indah, mungkin seperti itu ya Bun ya. Nah, Mm-mm. sebagai seorang istri yang memiliki pasangan suami sensing, kalau saran saya berarti dijaga itu Bun, jaga penampilan istri. Jadi dipuaskan matanya, dipuaskan eh, perutnya. Nah, itu sensing banget kan? Puaskan matanya, puaskan perutnya, punten satu lagi, puaskan yang di bawah perut. Nah, ini betul nih, suami sensing nih. Karena biasanya suami-suami sensing sensitif dengan tiga itu, Bun. Jadi Mm-mm. kalau misalkan kayak begini ya, dulu suka ada obrolan kayak misalkan sama tetangga gitu kan. Eh, ada istri yang tipe istri itu yang ideal seperti apa gitu. Apakah yang memang rumahnya harus selalu rapi gitu, atau yang selalu masak gitu ya, atau yang misalkan selalu istrinya dandan gitu. Nah, sebetulnya mungkin di sini konteks istri yang ideal itu tidak ada yang konsep ideal, tapi lebih kepada suami sebagai pasangannya lebih nyamannya seperti apa gitu. Nah, mungkin ini salah satunya ketika suaminya yang tipenya sensing, ya sepertinya kepuasan fisiknya yang harus dipuaskan terlebih dahulu begitu ya. Jangan sampai misalkan pas pulang berarti diusahakan nih Bun, rumah kondisi rapi, anak-anak udah mandi, istri udah dandan gitu ya, udah Mm-mm. rapi, masakan udah siap. Ya, walaupun nggak masak, beli, misalkan yang penting udah siap gitu. Nah, ini yang berarti mensiasatinya bagaimana? Nggak mesti kita semuanya yang harus ngerjain. Kita nggak bisa perfect dalam segala hal. Kalau misalkan Betul. memang suami ada tipe yang nggak apa-apa kamu nggak masak, yang penting kamu dandan. Ketika aku pulang kamu harus sudah rapi. Nah, tapi ketika tetangga yang tidak paham mungkin dibilang si ibu itu mah kerjaannya tuh cuma dandan aja, tapi masakan aja beli di warteg misalkan ya. Ya nggak masalah, kita beli makanan juga nggak dibeliin sama tetangga kok gitu ya. Ketika suaminya memang minta istrinya untuk dandan cantik, ketika suaminya pulang ya nggak apa-apa. Makanya definisi ideal setiap pasangan, setiap keluarga itu kembali ke konteks keluarganya masing-masing gitu ya Bun ya yang saya pahami. Ketika Betul. beberapa klien nih suaminya yang sensing, biasanya memang kita validasi nih ke istri-istrinya, betul nggak suaminya yang sensing itu inginnya kondisi istrinya cantik, rapi gitu. Iya bener lah. Kata suaminya, tuh kan aku bilang juga apa Bun, kamu teh harus cantik kalau aku pulang. Kata Iya, istrinya, betul kan aku banget. masih belum selesai masak katanya. Saya Iya. bilang, ya nggak apa-apa nanti apakah misalkan beli atau bagaimana atau misalkan prepare waktu dari sebelumnya. Nah, ini ketika di kondisinya yang suami ini yang sensing. Karena memang kan di panca indera ya khawatirnya nih biasanya suami-suami sensing kan ketika di luar. Nah, ini ngelihat yang maksudnya kan secara Lebih. physically tetap ya Heeh. Bun Iya. ketika tidak tertunaikan secara panca inderanya di rumah. Nah, mungkin itu ya yang Mm-mm. jadi warning gitu. Beberapa kasus suami-suami sensing biasanya memang lebih ke mintanya physically. Iya, Begitu, tiga hal Bunda. tadi itu Enggak, ya. Bunda, ditambahan. Heeh. Paling saya cuma tambahin satu aja ya. Saya kemarin punya klien suami sensing, istri thinking, dan dia suaminya mau mohon maaf, jadi mau poligami. Nah, salah satunya dengan tiga itu dia tidak tidak memberikan yang tiga itu, Bunda Heni, ya kan? Dan istrinya orang thinking minta pelayanan. Pelayanan Hmm. dalam artian jadi dia bilang gini, biasanya suami saya tuh dulu kalau saya lagi bersih-bersih dia bantuin, sekarang dia sama sekali nggak bantuin. Nah, nah ini kayak satu menuntut yang satu tidak, yang satu merasa harus dipenuhi yang ini. Iya. Jadi sebetulnya adanya pengertian aja di sini. Jadi kalau isi thinking maunya dilayanin. Misalnya lagi pasang-pasang apa, diambilin paku, diketokin martil, dia kerja berdua, kayak gitu loh.
sukanya dilayanin. Nah, ini harus harus dipahami lah ketika kita tahu Steven ya, Bunda Heni ya. Itu Iya, sih betul teman-teman. Bunda. Ini udah jam setengah 10 nih lebih ya teman-teman. Pastinya rasanya Bunda, satu udah pertanyaan boleh Bang, Bunda? udah gimana? Satu Mas? pertanyaan boleh Bunda ya? Pak Bambang bertanya katanya Oh, oke, Bunda. boleh boleh Ya, deh. Satu lagi. ya. Ini Bunda, teman-teman maaf Bunda, satu mohon saya lagi ya. Jadi kita perkenalkan saya hargai Bambang ini. Setiawan. Kita belum foto Assalamualaikum bersama nih. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana? saya kebetulan di satu SD itu ketua relawan anti bullying, kemudian anggota TPPK. Jadi Suaranya agak kalau keras, Pak. Kurang jelas. halo, ya Bu, bisa Ya, didengar Bu? nah ini agak keras. Nah, Oke. jadi saya ketua relawan anti bullying di SD, di Hmm. sebuah SD. Nah, kalau boleh saya simpulkan, hari ini kita membahas tentang sensing. Mesin mesin kecerdasan apa di sekolah yang kira-kira pas sebagai anti bullying, Bu? Apakah sekolah itu harus menjadi sensing Mesin kecerdasan apa yang ya? kuat Apa? untuk mengatasi Ini bullying di sekolah? putus-putus. Apakah sekolah harus menjadi sensing? Oh, ya, Bunda Heni dulu deh, baru saya. Suaranya on Yang kamera. pertanyaan On. pertama, kira-kira MK apa yang bisa lebih tahan terhadap bullying di sekolah? Seperti itu ya Pak ya? Sekolahnya ya Bu ya. Jadi sekolah itu dia harus berubah dirinya jadi MK apa? Oh, Sekolahnya, bukan individunya. Iya, sekolahnya iya. harus berubah menjadi MK apa? Ya, Eh, nah, kalau Oke. saya terpikirnya seperti ini Pak. Kalau Mm-mm. dilihat mungkin tipe sekolah ideal yang seperti apa mungkin ya, yang sesuai dengan MK yang seperti apa, tipe sekolah yang ideal. Nah, sebetulnya kalau dilihat di sini harus sekolah yang tipe yang seperti apa, dari kelima ini sebetulnya tidak ada tipe yang ideal Harus. ya, tidak ada tipe yang aman begitu. Berarti di sini tinggal dilihat satu sistem, Pak. Yang pertama berarti kita lihat nih sekolahnya ini siapa yang punya apa foundernya siapa nih. Nah, Owner. tipe Mm. tipe ownernya bagaimana. Nah, berarti kan di sini kita lihat jenis leadership-nya bagaimana nih, gitu. Mungkin Mhm. ketika si ownernya ini tipe yang thinking, tipe yang feeling, yang sensing, akan kemungkinan penanganannya terhadap kasus yang terjadi bisa jadi berbeda nantinya. Begitu ya, kebijakan yang diambilnya. Jadi kalau tipe yang mana yang sesuai, kalau sekolah kan sepertinya agak kesulitan kalau kita sifati dengan salah satu MK. Tapi berarti bukan di sekolah, bukan sekolahnya nih yang kita sifati dengan tipe MK-nya, tapi ownernya gitu ya. Karena ownernya ini yang akan membuat kebijakan nantinya. Nah, ini pada sekolah yang misalkan sifatnya yayasan begitu. Tapi kalau misalkan tipenya yang sekolah negeri agak sulit juga ya Bunda ya. Agak sulit juga gitu. Kayaknya kalau misalkan sekolah yang MK bagaimana yang sesuai. Kalau saya terpikirnya semuanya pun bisa. Semua MK bisa menjadi sekolah yang ideal. Nah, tapi dengan catatan berarti pihak-pihak terkait di sekolah itu harus paham dulu nih tentang Stephen-nya, begitu. Sehingga nanti ketika misalkan ordernya tipe yang mana, dia pensikapannya harus bagaimana, kebijakan yang diambil harus seperti apa. Nah, kalau misalkan ternyata di sini bukan owner ya, yayasan, misalkan ada beberapa orang yang memang pengambilan keputusan, ya betul di sini berarti harus keseluruhan dulu dites ya Bunda ya. Yang Mm. utamanya ketika pertama dites, kedua ketika sudah dites bisa paham masing-masing. Begitu. Iya, iya, iya. Kan nanti Pasti. mungkin siswanya pun tidak mesti kita terimanya semuanya sensing atau yang feeling aja, kan bisa jadi beraneka mesin kecerdasan nantinya pun dengan beraneka permasalahan. Mungkin Bunda Iya. biasa ditambahan Bunda.
Iya, Masya Allah. Ya, Pak. Jadi kita tidak berfokus pada harus sensing, tinggi, intuitive insting, tidak. Eh, di Stephen ini kita mempelajari konsepnya, kita jadi paham satu dengan yang lain. Nah, kalau pengambil keputusan itu sangat mempengaruhi di sekolah, nah pastinya kita lihat nih, ada yang menaklukkan, mendukung, dan sebagainya. Itu kan kita petakan nanti di sekolah. Stephen Schooling namanya, Pak. Nah, di situ kita akan belajar dari Stephen Teaching, Stephen Learning, guru-gurunya, untuk apa namanya wali muridnya Stephen Parenting. Jadi memang konsepnya ini menyeluruh ya. Nanti ada namanya kecerdasan bersinergi gitu. Jadi satu MK dengan MK yang lain itu saling bersinergi. Bagaimana membuat nyaman? Misalnya kepala sekolahnya memang kalau dari konsep Stephen itu seorang pemimpin. Kalau kita idealnya gitu ya, idealnya ya, itu diagonal organisasi si T dan si F. Itu satu diagonal managerialship, satu diagonal leadership. Itu yang ideal. Tapi kan kita belum tahu nih ya Kak. Kalau memang dia MK-nya berbeda, berarti si MK ini harus dapat dukungan dari misalnya wakilnya gitu loh. Dan harus ada yang dia taklukkan, misalnya bagian kesiswaannya. Nanti kita akan atur nih, masing-masing punya kekuatan. Ya, si sensingnya di memori dan kekuatan di fisiknya, ya, orang-orang lapangan, si thinking orang-orang yang logika analisanya, strateginya dari dia, gitu ya, analisanya, orang intuitif yang konseptornya, modulnya, kurikulumnya, orang feeling yang bagian intra dan interpersonalnya, ya atau apa dibilang konsulernya, apa namanya kalau di sana di sekolah namanya ya bagian HRD-nya gitu ya. Dan insting dia sebagai mediasi keseluruhannya. Nah, ini nanti kita bisa petakan, Pak. Kalau wali kelasnya ini berarti muridnya yang kita petakan dari 200 orang misalnya. Ada yang orang kanan berapa, orang kiri berapa, berarti gurunya harus yang bagaimana? Gurunya harus yang sama minimal, harus yang mendukung dan harus yang menaklukkan gitu. Kemudian di kelas ini lebih banyak yang mana? Nanti kita petakan. Makanya ketika sekolah itu ditestifin, ya, kita akan bantu memetakan. Oke, ownernya, ketua yayasannya, kepala sekolahnya, wakilnya, kesiswaannya, kita bantu petakan. Jadi the right man and the right place gitu, ya. Mudah-mudahan ini Bapak bisa nanti kita lebih jauh lagi. Kalau boleh tahu, Bapak sudah melakukan apa testifin nggak di sekolahnya atau bagaimana? Atau baru Sudah kena Bu, atau gimana nih Pak? Boleh saya tahu Pak? sudah Bu. Saya feeling kepala sekolahnya insting, Oke. tim-timnya sudah terdata semua Bu. Oke, ke data sungai ya. Nah, Apa itu yang dari sudah dilakukan, Pak, di sana, Pak? yang sudah saya lakukan karena saya feeling ternyata saya punya kemampuan melobi. Kemarin kita ngadain workshop anti bullying dengan beberapa psikolog, dokter bedah, dokter Mm-mm. klinik. Gitu. Oke. Nah, pendekatan ke depan kita mau fokusnya kepada orang tua gitu loh Bu. Karena Hmm. apa selama ini kalau sekolah itu menerima bullying ya, yang muncul adalah sindroma kontra bencana, panik dan sebagainya. Yang namanya sekolah kan nggak pengen ada kasus seperti itu gitu loh Bu. Nah, Mm-mm. kita ingin ke depannya dari sisi orang tuanya tadi supaya pencegahannya bisa ke keluarga. Kemudian kalau itu bagus, baru nanti harapannya gurunya dia juga punya kemampuan untuk mengelola itu karena saya melihat guru yang apa handling siswanya tidak pas pun juga bisa psikologis bullying yang berulang-ulang terus kan begitu sampai Betul. muncul Iya. gejala kan gitu ya Bu Iya. ya. Iya. Sederhana itu sebenarnya sederhana tapi kadang tidak disadari gitu. Mm-mm. Iya, betul banget tuh, Pak. Hmm. Ya, Pak. Jadi dengan konsep Steven ini sebetulnya mengurangi ketidaknyamanan. Karena kita mengajar ya, proses belajar mengajar, memotivasi, cara belajarnya, udah kita sesuaikan dengan genetiknya, Pak. Insya Allah ketika kita paham satu dengan yang lain, gurunya nyaman, anaknya nyaman, semua orang tuanya juga bahagia, itu insya Allah nggak ada bullying. Bullying itu terjadi biasanya dari rumah. Dari rumah dia tidak mendapatkan, akhirnya dia berlakukan di sekolah.
gitu. Nah, insya Allah kalau udah ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan murid itu sendiri dengan mengenal satu dengan yang lain, Pak, coba diaplikasikan, kemudian benar-benar di apa namanya diberlakukan ini konsep Stephen di sekolah, insya Allah, Pak. Insya Allah salah satunya adalah kita melahirkan anak-anak yang cerdas. Ya, yang akan membawa negara kita ini menjadi benar-benar maju gitu ya, insya Allah, Pak. Gitu sih, Pak. Oke, Ya. terima kasih Bu. Oke, Nanti bisa bermanfaat rekomendasi. eh, lebih jauh lagi bisa Japrian dengan Bunda Heni atau dengan saya untuk lebih dekatnya lagi. Boleh Pak, nggak ada masalah. Karena kita sama-sama konsep Stephen ini untuk saling memberikan cahaya ya. Jalan kehidupan, jalan kesuksesan untuk banyak orang. Insya Allah Pak. Gitu ya Pak ya? Oke, Gitu terima ya kasih Bunda Bunda, Heni ya. terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Baik, karena waktunya sudah hampir jam 10 ya, padahal kita jam 9.30. Insya Allah teman-teman yang hadir di hari pertama ini ya, hadir juga nanti di hari kedua, ketiga, keempat, kelima dari beberapa narasumber yang adalah tim-tim kami yang memang sangat peduli ya dengan konsep Stephen untuk membantu banyak orang ya. Kita jadi membantu bagaimana mereka ada di karpet merahnya, mereka bisa berhasil dari beberapa sisi kehidupan. Insya Allah ya, teman-teman ya. Mohon maaf yang lain yang mungkin mau bertanya tapi waktunya tidak cukup. Mohon maaf lahir batin ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Saskia ya untuk bisa menutup acara ini. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah nggak kerasa ya teman-teman semua, saking serunya nih ilmunya bisa. Tahu-tahunya udah jam 10 kurang. Untuk acara webinar dan talk show edisi bulan pendidikan di edisi sensing malam ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bunda Heni dan Solver Era yang sudah memfasilitasi atas webinar ini dan ilmu yang dibagikan pada malam hari ini. Semoga menjadi bekal berharga, khususnya bagi kita yang mendampingi anak-anak dengan kesulitan sensing maupun kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan membersamai sampai akhir. Semoga waktunya menjadi amal jariah dan ilmunya membawa bermanfaat. Jangan lupa Amin. ya teman-teman Amin. semua, kita masih akan lanjut lagi edisi-edisi berikutnya setiap malam dari jam 19.30 ya sampai jam 9 hingga tanggal 30 Mei. Jangan lupa pantengin terus informasinya yang aku kasih di grup. Dan teman-teman semua yang belum masuk grup, boleh banget nih chat ke aku, chat Mimin, untuk minta dimasukin ke grup. Gitu. Dan ajak Amin. juga teman-teman yang lainnya untuk ikut webinar ya hari ini, besok-besok juga, karena ini ilmunya sangat bermanfaat sekali. Kayak sayang banget kalau nggak diikutin gitu webinar Oke, ini. Mbak Saskia, boleh Sebelumnya. kita foto dulu bersama, kemudian kita tutup, Mbak. Boleh, boleh. Ayo, Jalan. tolong. Oke. Besok temanya apa ya? Besok, biar teman-teman benar-benar menyiapkan waktunya, karena nih salah satunya ada nih nanti. Ini kejutan lah. Oke. Mbak Saskia, besok Besok temanya edisi apa? thinking. Thinkingnya. Oke. Jangan lupa. Nanti saya share untuk flyernya, temanya. Oke deh. Besok kata Mbak Saskia kejutannya. Hmm, Oke, kita foto bersama, Mbak Saskia. Sebelum kita tutup, kita bekukan dulu. boleh. Mhm. Oke, sudah dites semua ya di sini ya? Sudah kan? Oke. Sekarang kita sesuai MK-nya yuk. Saya feeling saya begini. Kelingking. Oke. Mhm. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Ada lagi kah? Udah. Cuma 20 ya. Oke. Udah Ya, pada orang ya ini tadi sudah banyak. pada undur diri. Hmm. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Sebelumnya mohon maaf nih apabila ada kekurangan, kurangnya datangnya dari kami, kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita membaca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah Waalaikumsalam. hadir untuk hari ini, webinar ini. Kasih ya Teh Heni Saya ya materinya oke ya. Sama-sama terima Bu kasih Bu Eni Yati. juga. Masih Mhm. teman-teman semua. Tunggu untuk webinar berikutnya. Oke, Assalamualaikum.
Salam. Hitungan ketiga, Saskia. Saya tutup ya, Satu. film tiga, satu, dua, tiga. Oke, Dadah. selamat istirahat. Mbak Heni, terima kasih. Mas Sultan, Sami-sami Bunda. semangat. Pamit. Semuanya, Mbak Meli, besok ya. Oke, Assalamualaikum. Mundur diri ya saya ya. Mbak Heni, Ya, terima pamit kasih ya. Mbak Heni. Ya, Sami-sami Bunda. semangat. Sehat-sehat semuanya ya. Bunda Eni.